share lagi. Nah, teman-teman ini kenapa recordingnya gue share, gue recording karena tujuannya adalah nanti kalian leaders boleh sharing ketika kepada timnya kalau sampai terjadi sesuatu hal, misalnya bukan sesuatu hal apa ya, ditanya bagaimana cara handling, lo orang suruh mereka dengar. Sebenarnya tujuan gue buat ini sebenarnya udah niat lama, tapi baru hari ini kesampaian karena gue sebagai leader gue juga capek ditanya berulang-ulang pertanyaan yang sama. Nah, makanya hari gue bikin khusus kelas. Ya, yang datang berapapun juga kita akan hargai, kita akan mulai hari ini ya. Teman-teman gue akan mulai. Oke, nah ini teman-teman. Oke. Jadi begini teman-teman. Jadi kenapa handling objection in line of SIP ya. Jadi kenapa kita harus tahu teman-teman yang lain masih baru, tolong lihat minta video script SIP kita, bagaimana cara menjualan SIP, agar ketika kita awalnya buka dengan SIP, kita bisa ngehandling keberatan nasabah dengan banyak cara. Dan pertanyaan nasabah itu biasanya begitu saja. Teman-teman kalau suara gua nggak begitu bagus, chat ya. Oke ya. Oh ya, lalu kalau boleh, kalian persiapkan pertanyaan yang kalian mau tanya di lapangan itu seperti apa, nanti kita akan jawab. Tapi biasanya sebelum kalian nanya, sebelum kalian bertanya, nanti pasti udah kejawab semua di sini. Nah, kalau enggak, kalian boleh iseng-iseng. Misalnya, Son, bagaimana kalau orang istri nolak, suruh tanya istri dulu. Nanti di sini juga ada pertanyaannya. Kalau enggak, kalian boleh ngechat aja, tulis pertanyaan kalian apa. Nanti kalian akan mendapatkan satu pola yang sama, bahwa pertanyaan nasabah begitu saja. Oke, gue akan mulai. Tahapan penjualan sebenarnya teman-teman ada begini doang. Gue buka semua ya. Ya, lu harus tahu lah prospectingnya, lu mau prospek ke siapa. List nasabahnya siapa, tujuannya ke siapa, lu harus tahu data-datanya orang tersebut, yang data namanya. Habis itu Anda melakukan approaching, fact finding, presentasi, handling objection, servicing. Oke? Nah, ketika kalian melakukan penjualan tersebut, nah, kalian akan polanya ini harus pasti berurutan begini terus, teman-teman. Tidak akan berbeda. Sorry ya, teman-teman. Gue ada satu, gue connect dulu. Oke. Bentar ya. Gue akan connect dulu satu device gue takutnya mati. Nah, prospecting adalah calonnya Anda, approaching adalah bagaimana Anda melakukan pendekatan. Nah, pendekatannya ini adalah seperti begini, teman-teman. Approaching dan servicing memegang peranan penting dalam penjualan asuransi. Jadi dari semua hal yang seperti ini, approaching dan servicing akan memegang peranan sangat penting dalam penjualan asuransi. Nah, jadilah agent yang bisa direspek. Be profesional, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Ini rendahnya, ini sorry ya materi ini sambil gue prospek agent, gue buat, lagi prospek, gue buat materi. Nah, kenapa teman-teman begini? Gue mau ngajarin kalian ada satu hal, bahwa kita bukanlah pengemis. Kita bukanlah meminta-minta makanan. Kita tidak melakukan suatu perbuatan yang dicela, yang membuat kalian itu jadi rendah hati, yang membuat Anda kayak kok merasa agent itu jadi malu. Teman-teman, jadilah agent yang bisa direspek. Nah, contohnya begini teman-teman. Nah, waktu selalu begini ya teman-teman ya. Gue minta tolong kalian kalau kalian lagi janjian dengan nasabah. Misalnya nih. Dengan kalian misalnya contohnya misalnya kita mau janjian dengan Bapak itu jam 1 siang. Misalnya ya. Kalian bisa dianggap agent yang bisa direspek atau tidak dengan cara Anda janjian. Anda bisa ngomong begini, Pak, saya mau ketemu Bapak jam berapa? Kalau dia bilang, ya udah Erison jam 1. Pak, jam 1 berapa? Apakah 1.30 atau jam 1.45, 1.15? Suruh make sure dulu, Pak. Agar apa, Pak? Saya juga nggak mau mengganggu Bapak, waktunya Bapak, dan saya juga bisa mengatur jadwal saya next meeting-nya jam berapa. Yang terkadang banyak agent yang tidak bisa direspek adalah seperti ini. Ya udah, jam 1, lu datang jam 1, ternyata dia bilang jam 1-an, 1.50 juga jam 1-an. Hati-hati dengan cara Anda janji temu. Karena ini kita bisa dianggap kita nggak ya udah si orang ini Erison ini gampang lah, tunggu aja dia. Hati-hati. Kalau gua selalu janjian sama nasabah, Pak jam berapa?
1.15, 1.15, 2.20, 2.20. Kita pastikan tepat waktunya. Jangan kita udah ngomong 2.20, kita datang 2.45, ya itu lu cari masalah. Ya. Nah, kita juga bisa direspek dengan Anda berpengetahuan luas. Ya, berpengetahuan luas ini ya banyak lah. Ada sering harus baca berita. Ya, Anda juga harus mengerti pengetahuan luar, bagaimana ekonomi, bagaimana dengan investasi, properti, saham, atau apapun juga di luar produk insurance. Jadi, produk di luar asuransi, Anda juga harus berpengetahuan, nggak apa ya, kayak nggak di dalam dunia sempit lah, ya. Kalau kita mau ingin direspek dengan customer, ya, ini intermezzo. Nah, approaching ini memegang sangat penting teman-teman dalam penjualan. Approaching ini adalah berhubungan dengan interpersonal skill. Interpersonal skill adalah bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Teman-teman, interpersonal skill adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain ya. Orang daripada Anda fokus bagaimana belajar segala ilmu lah. Agent produk asuransi di Indonesia kan banyak training. Training CFP, RFP, QWP itu bukan jelek teman-teman. Untuk orang yang newbie di bisnis ini, lebih baik kita belajar bagaimana berkomunikasi dengan orang lain dulu. Nah, karena apa teman-teman? Karena untuk mendapatkan cara jual yang hebat, kita harus bisa berkomunikasi dengan segala usia, semua profesi, semua kalangan, di segala situasi. Teman-teman, perhatikan ini teman-teman, karena apa? Banyak orang belajar ilmu CFP, financial planner, tapi kenapa mereka tidak pernah ada prestasi? Karena mereka lupa untuk meningkatkan cara selling skill-nya, yaitu komunikasi. Komunikasi itu sangat simpel, teman. Contoh nih, gue ada satu nasabah, baru-baru ini baru tadi pagi gue beli makanan sama dia sampai ngenak sama gue. Erison, karena gue beli makanan cukup banyak sama dia, gue kirim-kirim ke nasabah gue yang lain, dia main ngomong, Erison gue mau kasih lu barang. Nggak usah, Ci, gue nggak perlu, Ci, nggak apa-apa, Cici nggak usah. Tapi nggak apa-apa, Erison, gue mau kasih, emang nggak boleh, nggak apa-apa, Ci, gue bukan nolak, tapi nggak apa-apa, nanti aja. Kalau nanti gue main ke tempat lu kasih gue nggak apa-apa. Tapi gue nggak mau lu ngirim ke gue nggak enak hati, Ci. Nah, dia kalau gitu kapan gue bisa kasih lu? Ya nanti aja. Lu bisa lama dong, nggak apa-apa, Ci. Kalau Cici mau ketemu saya, ya nggak apa-apa, kita ketemuan aja. Gue memang lagi mau jualan PCB sama dia. Akhirnya dia yang menawarkan, kapan kita ketemu? Ingat teman-teman, untuk mendapatkan cara jual yang hebat, sebenarnya bagaimana kita berkomunikasi. Ya, tapi kalau interpersonal skill lu orang 0, ilmu kalian 100, hasil akan tetap 0. Contoh, kalian belajar CFP, RFP, QWP, tapi nggak pernah cara berkomunikasi. Contoh cara berkomunikasi yang salah adalah seperti ini kalau di medsos ya. Misalnya begini, lu orang harus punya asuransi. Kalau nggak kena COVID, mampus lu, gembel. Itu menurut gua is not good. Kita tidak memberikan empati. Oke? Nah, tapi interpersonal skill Anda 100, ilmu Anda bego, hasilnya mungkin 50. Tapi kalau kita bisa komunikasi 2, hasil akan sangat luar biasa, teman-teman. Bagaimana Anda mengerti pajak warisan? Bagaimana Anda mengerti misalnya investasi di luar? Bagaimana Anda mengerti juga misalnya kalau misalnya kita ingin di asuransi bisa sebagai memberikan warisan kepada anak cucunya dengan gampang. Kita menceritakan sesuatu nilai tambah. Nah, ilmu ini gue nggak akan jelasin, teman-teman. Ilmu next step dulu lah ya, karena ilmu itu sebenarnya cukup panjang ya. Tapi gue minta tolong adalah sebelum kalian lanjut untuk jadi agent yang benar, hebat. Interpersonal skill ini menarik, teman. Anda pernah merasain nggak ketika kita ketemu teman, orang ini kok nyebelin? Ini orang kok dominan? Ngomong kok motong terus? Orang ini kok nggak hargain orang? Belum selesai dipotong. Hal-hal seperti ini sangat krusial ketika kalian ingin menjadi seorang agent hebat. Makanya kenapa Prudential always listening, always understanding. Terakhir ditambah delivering. Ya, teman-teman, karakter interpersonal skill ini kalian boleh baca lah ya. Gue nggak bahas, tapi cukup penting kalau kalian ingin menjadi approaching yang bagus. Approaching juga, gue banyak sekali melakukan approaching di karena kondisi COVID ini, ya gue sering sharing ke leaders, cara gue approaching ya banyak lah ya, beli makanan. Beli makanan itu benar-benar beli makanan nggak tanggung-tanggung loh. Sampai nasabah itu sampai benar-benar ngenak hati sama gue. Kita benar-benar beli, ya.
Ini approaching gua. Nah, the best way to presentasi adalah bagaimana mengetahui customer needs. Biasanya kalau kita menjual sebagai air minum, kita aqua. Orang cuma hanya tahu aqua itu adalah sebagai jual air minum, haus minum. Tapi boleh nggak ketika gua aqua, gua sebagai air penyiram. Contoh, ketika ada orang kaya, rumahnya misal 1000 meter punya bangunan, dia punya taman 500 meter dan bunganya mahal-mahal di sana. Tiba-tiba airnya habis. Tiba-tiba gua ada berapa galon aqua. Gua jualan kepada orang tersebut, Pak, mau nggak Pak air galon saya? Bapak beli, Bapak bisa membantu menyelamatkan taman-taman mahal Bapak. Harga 1 galon 500.000, Pak. Sebagai air penyiram ini ketika kita mengetahui apa yang dibutuhkan oleh si customer tersebut. Begitu juga ketika Anda menemukan ketika kita mobil ada satu orang di tengah jalan air akinya habis dan air mesinnya nggak bisa jalan karena panas. Kita ada 1 galon aqua kecil. Kita jualnya, mau nggak Pak? 1 aqua ini harganya 200.000. Apakah dia akan beli? Dia pasti beli. Teman-teman, kita harus mengerti bagaimana ketika kita, misalnya contoh, ada sebuah orang yang kaya raya, dia suka berenang anaknya, tapi airnya jorok semua. Tiba-tiba kita jual air, kita bisa sebagai pengisi kolam renang. Apakah orang kaya tersebut akan beli? Pasti beli. The best way untuk menjual, bagaimana kita mengetahui customer punya needs. Dalam arti apa? Ketika Anda tahu customer tersebut mempunyai utang banyak di bank, Anda tinggal hanya ngomong seperti ini. Pak, Bapak tahukah bahwa utang ketika meninggal, utang bank itu diwariskan kepada anak cucu kita, anak istri kita. Dan salah satu caranya untuk menghilangkan utang tersebut, resiko utang tersebut adalah Bapak tinggal alihkan dengan asuransi jiwa. Ya. The best way untuk presentasi adalah bagaimana Anda mengetahui masalah si nasabah tersebut. Nah, gua akan bilang SIP dan tagihan ajaib ada cara bagus untuk masuk di segala kondisi. Tadi jam 4 gue bantuin si Hatta prospek, dan Hatta denger kok gue pakai SIP doang. SIP menarik teman-teman, kenapa? Udah terbukti lah, udah proven kalau menurut gue ini menarik sekali cara skripnya kita. Nah teman-teman, tagihan ajaib gue akan nggak ngomong, kita ada rekamannya, tapi sangat menarik adalah tagihan ajaib itu adalah kita memastikan nasabah itu ada uang masuk dan uang keluar. Uang masuk ke bank, bayar tagihan rumah tangga, biaya hidup sampai tagihan yang tidak penting. Tagihan paling penting selalu di nomor satukan. Tagihan tidak penting paling terakhir. Misalnya kalau satu orang keluarga, misalnya tagihannya itu adalah misalnya lah ya, 10 juta aja. Ketika uang itu berhenti masuk, karena salah satu terkena oleh kita. Bisa kena sakit keras. Ketika sakit keras, masalahnya biaya rumah sakit, hilangnya income utang usaha. Cacat karena kecelakaan, hilangnya income. Meninggal dunia, hilangnya income, utang usaha, bagaimana transfer hartanya. Ketika itu terjadi dengan seseorang, akan menjadi masalah besar. Pak, kita ada solusi, 10% dari tagihan Bapak bulanan. Ketika terjadi oleh kita, masalah Bapak akan hilang. Konsep tagihan ajaib ini, kalau kalian mengerti, pelajari pelan-pelan di video di YouTube, kan kita udah rekam. Kalian latihan terus-menerus, ini akan menjadi senjata sakti lah ya. Nah, begitu pula dengan SIP. SIP itu menarik. Kita konsepnya, Pak, pernah mendengar konsep SIP nggak? SIP itu adalah di mana kita pertama kali menyiapkan namanya saving. Untuk bayar listrik, untuk biaya hidup sehari-hari, makan, uang sekolah. Sisanya kita sudah melakukan untuk namanya investment. Kita kaya raya, kita cari uang, ya beli properti, emas, saham, reksadana. Hidup sehat, produktif, 3 kondisi manusia, Pak. 3 fase kehidupan manusia. Fase pertama, yaitu ketika hidup sehat dan produktif, kondisi sangat ideal. Perhatikan teman-teman, di YouTube gua untuk menjelaskan SIP dengan baik dan benar hanya perlu 3 menit. Ketika kondisi hidup sehat produktif, kita hanya perlu fokus saving dan investment. Kita cari uang, kita naikin tabungan kita naikin investasi kita. Tapi jangan lupa, Pak, manusia tuh ada kondisi nomor 2, yaitu hidup nggak sehat, nggak produktif, Pak. Di sini adalah namanya resiko. Resiko yang pertama adalah perhatikan bagaimana kita membayar biaya rumah sakit. Kayak tadi kita dengar sharing, satu penyakit COVID hampir 800 juta. Kalau hanya penyakit demam berdarah 15 juta itu nggak ada masalah. Tapi penyakit yang butuh 1-3 miliar, itu akan jadi masalah bagaimana.
Kita juga pernah dengar sharing bagaimana teman kita Joni Leo kena anemia pasti butuh 3 miliar. Selain biaya rumah sakit, bagaimana ketika seseorang terkena kondisi kritis, dia sudah nggak bisa bekerja? Apa yang akan terjadi dengan kehidupan keluarganya? Hilangnya income akan membuat masalah. Bagaimana dengan uang sekolah anak? Bagaimana dengan cicilannya? Bagaimana dengan utang usaha? Dan ketika manusia pasti meninggal dunia, apa yang akan terjadi? Keluarganya akan kehilangan income. Bagaimana keluarga tersebut utang usaha yang diwariskan kepada anak dan istrinya. Dan bagaimana mewariskan kepada anak. Seperti kita tahu, baru-baru ini terjadi Sinarmas meninggal dunia, perebutan harta warisan. Nah, makanya karena kondisi tersebut, Pak, ada kondisi nomor 2 dan 3. Kita harus mempunyai sebuah rencana, yaitu plan. Yaitu kita harus menyiapkan satu rekening proteksi untuk menjaga kondisi hidup nggak sehat dan nggak produktif, dan tidak hidup tidak produktif. Pak, menurut Bapak, bagian mana yang Bapak khawatirkan dalam hidup ini? Skrip ini sangat menarik, teman-teman. Setelah gue sempurnakan berkali-kali, menurut gue ini akan menjadi fondasi kita untuk jualan untuk 5, 10 tahun, 15 tahun, mungkin hampir selamanya. Karena gue tidak bisa melihat satu skrip yang jauh lebih baik dibanding SIP ini. Leaders, tolong perhatikan. Kalian harus ada satu fondasi skrip untuk jualan kepada satu skrip yang Anda harus ajarkan ke tim Anda. Karena ketika Anda tidak punya satu skrip yang pasti, percayalah, ketika Anda jualan pakai PPH Plus doang, suatu hari nanti Anda akan bingung ketika nasabah sudah punya PPH Plus. Tapi ketika dengan SIP, kita bisa masuk ke segala segmen. Ketika dia tadi jam 4, gue dengan gampang gue bilang begini, bro, rumah sakit masalah atau enggak? Masalah, Son. Tapi lebih penting mana? Rumah sakit masih bisa substitute dengan BPJS, suka atau enggak suka. Tapi meninggal, kita tidak bisa gantikan dengan apapun juga. Teman-teman, SIP ini menarik, teman. Percayalah, kalau kalian belum lancar, SIP kalian harus lancar. Hanya perlu 3 menit untuk menjelaskan SIP. Hanya perlu 3 menit. Nah, teman-teman, tips pertama, ketika kalian ingin jualan, selalu menjelaskan kepada orang yang bisa mengambil keputusan dalam keluarga. Cukup penting, teman-teman. Kenapa? Karena kalian menjelaskan capek ujung kepala sampai ujung rambut, karena jelasin semua ilmu kalian keluarkan, tetapi kepada seseorang yang tidak bisa mengambil keputusan. Apa yang akan terjadi next step-nya? Mereka pasti akan ngomong, ya udah nanti ya gue kabarin dulu ke pasangan gue. Apakah selalu suami sebagai pengambil keputusan? Enggak. Bagaimana cara taunya? Gampang. Biasanya gue akan melihat kalau suami istri lagi ngomong. Lebih banyak suami yang ngomong atau lebih banyak istri yang ngomong. Belum tentu juga. Bisa saja seorang suami pendiam, tapi seorang suami akan mengambil keputusan. Biasanya, gue akan selalu dalam perjualan, gue tanya ke suami istri, ibu, menurut ibu, yang dalam pengambil keputusan keluarga itu siapa? Kalau dia bilang suami, gue akan ngomong kepada suami berulang-ulang. Percuma, lu berbusa-busa kepada seseorang yang tidak bisa pengambil keputusan. Nah, keberatan akan sesuatu hal, handling objection, teman-teman, handling objection. Objection itu sebenarnya adalah keberatan. Keberatan ke dalam hal, satu, prospek tidak suka dengan Anda. Ada beberapa agent salah kaprah ketika dia mengira dia jadi jualan asuransi, dia nggak suka dengan asuransi. Padahal belum tentu loh. Mungkin saja dia nggak suka dengan cara Anda mendekatkan dia. Hati-hati bermasalah dengan approaching. Dia juga kita bermasalah, tidak suka dengan cara Anda. Contoh, ketika Anda ketemu dia, mungkin Anda nyumpain terus. Wah, hati-hati lu bro, mati lu bro. Atau sakit lu bro. COVID lu, kena mati lu, keluarga lu gembel lu. Hati-hati, jangan pakai Anda, lu, Bapak, jangan. Pakai kita. Kita bisa kena, Pak. Siapapun, saya, Anda, siapapun juga bisa kena. Tidak suka dengan cara Anda. Prospek tidak suka dengan penawaran Anda. Nah, berarti Anda harus fact-finding. Contoh, apakah orang kaya perlu PPH Plus? Belum tentu. Clear ya? Apakah orang yang kaya butuh PPH Plus? Belum tentu. Kalau orang yang punya kekayaan di atas 100 miliar, menurut gue udah nggak penting lah beli PPH Plus. Clear ya? Sama juga ketika seseorang yang mempunyai kemampuan tiap kali ke luar negeri pakai excuse first class, tiba-tiba ditawarin marketing HSBC, kartu kredit HSBC. Dia akan bilang, Pak, Bapak punya Bapak beli HSBC AirAsia ini. Ketika Bapak punya kartu kredit ini, Bapak bisa dapat hot seat.
Setiap kali Bapak beli AirAsia, Bapak dapat pilih hot seat AirAsia. Orang kaya tersebut pasti bilang, ngapain gue pilih HSBC AirAsia? Gue setiap kali pergi aja pakai first class FQ. Ketika Anda salah dengan cara menawarkan kebutuhan dengan yang dibutuhkan oleh nasabah, nasabah pasti cenderung menolak. Prospek menghindari Anda. Ketika Anda tanya, Pak, kapan mau ketemu? WA nggak dibaca. Mungkin Anda bermasalah dalam approaching. Prospek mencari-cari alasan. Contoh, Son, gue udah banyak polis lah. Polis gue udah banyak. Nggak butuh lagi polis asuransi. Per hari ini, 13 tahun gue di industri ini, tidak ada satupun nasabah yang mempunyai polis asuransi yang ideal. Ketika ada satu nasabah yang bilang seperti itu, polis asuransi gue udah banyak lah, lu nggak usah lihat lah. Berarti Anda bermasalah dalam approaching. Kalau nasabah tersebut tidak nyaman, dia akan defend, teman-teman. Dia benar-benar akan mundur 1000 langkah. Tapi ketika dia nyaman, dia akan menyerahkan diri. Ya, prospek bilang banyak asuransi dan lengkap, sama. Kita bermasalah dalam approaching. Ya, nanti pasti dalam pertanyaan teman-teman pasti bilang, Son, ketika gue prospek, dia bilang gue punya banyak asuransi kok dan sudah lengkap. Berarti Anda bermasalah dalam approaching. Approaching Anda belum cukup smooth, belum bisa mendapatkan kepercayaan kepada dia sehingga dia langsung defend. Percayalah, apakah orang punya banyak polis asuransi? Enggak. 13 tahun, per hari ini gue bilang semua nasabah tidak punya polis asuransi. Bahkan dalam Prufos gue, namanya Erison, ada nasabah terbesar di kode agentnya gue juga sendiri. Jadi tidak banyak orang bisa melewati gue bayar polis. Jadi teman-teman, percayalah di luar sana, mereka tidak mengerti apa yang mereka punya. Nah, kapan ketika mereka akan jujur? Ketika mereka sudah mendapatkan kepercayaannya dari dia. Dia sudah suka dengan Anda. Nah, teman-teman, kita akan lanjut. Tetapi ketika prospek menolak biarpun sudah dekat, berarti prospek membutuhkan sebuah jawaban kenapa dia harus membelinya. Nah, handling objection adalah berguna ketika dia sudah nomor 7. Ya, pertanyaannya, contoh kita sudah dekat, udahlah nggak usah pengen lah, soalnya gue asuransi gue udah cukup oke, dah lu lihat deh. Ngerti ya? Berbeda dengan ketika dia tidak memberikan asuransi dan dia sudah lengkap, berarti kita bermasalah dalam approaching. Tapi kalau sudah dekat, dia sudah kasih, kita jelaskan proposal, tapi dia masih nolak. Nah, berarti kita harus memberikan satu jawab. Nah, ini namanya handling objection, teman-teman. Nah, handling objection memberikan jawaban sesuatu kepastian yang ditanyakan dari calon nasabah. Ketika Anda bisa menjawab 7 kali keberatan prospek, prospek pasti akan closing. Gua nggak tahu kalian pernah nggak merasa nasabah ini kok lucu? Ketika dia bilang, gue nggak punya duit, nanti dulu deh. Ketika kita kasih jawaban, nanti dia bilang, istri gue nggak setuju, Son. Ketika kita jawab istri, bagaimana cara jawabnya istrinya, nanti dulu lah, gue punya AIA, bagus kok. Teman-teman, lu percaya nggak percaya, kalian nggak percaya, ketika nasabah itu menolak, dia muter-muter jawabannya. Tapi ketika Anda bisa memberikan jawaban yang pasti, jawaban logis, dia akan terima dan dia pasti closing. Nah ya, poin penting dalam SIP cuma ada ini teman-teman. Pakailah SIP karena ada 3 fase kehidupan. Fase pertama hidup sehat produktif, hidup nggak sehat nggak produktif, dan tidak hidup tidak produktif. Dan ketika perubahan itu terjadi, apakah kita siap secara keuangan? Gua bahkan pernah closing dengan satu statement ini. Pak, 3 kondisi kehidupan ini, 3/3. Hanya 1/3 saja yang enak, Pak. 2/3 tidak enak. Gua ingin tanya lah, Pak. Secara logika, Pak. 1/3 dan 2/3, lebih banyak kemungkinan kena yang mana? Dia akan bilang 2/3. Pak, pertanyaan gua, ketika itu terjadi dengan kita, pertanyaannya secara ekonomi siap atau enggak? Poin penting dalam SIP, kata tersebut selalu gua akan ucapin, teman-teman. Kata tersebut selalu gue akan ucapin terus-menerus. Karena apa? Nasabah akan mendengarnya dan dia akan, oh masuk akal juga. Teman-teman perhatikan dalam penjelasan Anda harus memainkan intonasi. Kalian perhatikan nanti dalam cara bicara gue, itu adalah intonasi naik turun. Ya. Proteksi bukanlah investasi. Clear ya? Nah, teman-teman
Kategori objection sebenarnya ada 4. Tidak berbeda-beda jauh. Pertama kali adalah dia selalu bilang tidak punya uang. Dia tidak perlu. Nggak usah buru-buru lah. Atau nggak percaya dengan asuransi. Kategori keberatan cuma mirip-mirip hanya 4. Mungkin ada beberapa tambahan nanti gue akan cerita. Oh ya teman-teman, kalau kalian boleh siapkan pertanyaan, tulis di chat. Ya. No money, karyawan. Gue akan pelan-pelan. Misalnya, enggak lah Son, gue nggak punya duit lah untuk masuk asuransi. Biasanya gue akan bilang seperti ini. Gue sampai tulis di PowerPoint. Tujuannya agar kalian bisa membacanya dan kalian bisa mengulangi berulang-ulang ketika melihat rekamannya. Contoh, gue bilang, Pak, jika perusahaan karena kondisi COVID meminta seluruh karyawannya untuk kerjasamanya daripada dipecat, meminta seluruh karyawannya untuk memotong gaji 10-15%. Pertanyaannya saya, Pak, apakah karena Bapak dipotong gaji 10-15%, hidup keluarga Bapak langsung berantakan? Saya rasa enggak ya, Pak. Paling kita hanya menyesuaikan biaya-biaya yang konsumtif. Seperti makan di luar dan lain-lain akan kita kurangi. Dan kita akan tetap bisa bertahan hidup. Tetapi Pak, ada kondisi di mana kita akan kehilangan 90, bahkan even 100% income kita, Pak. Ketika kita kena suatu kondisi kritis yang membuat nggak bisa bekerja, atau cacat karena kecelakaan, kehilangan anggota tubuh yang membuat kita nggak bisa mencari uang kembali, atau bahkan suatu hari nanti kita pasti akan dipanggil Tuhan, yang membuat income kita hilang 100%. Pertanyaan saya, Pak, lebih gampang atur kehilangan 10% atau kehilangan 100%? Pak Prospek, ketika saya bisa menghilangkan kekhawatiran Bapak dengan hanya Bapak menyisihkan di awal 10%, ketika kondisi di mana kita kehilangan 100%, yang Bapak sisihkan akan menggantikan income tersebut. Apakah Bapak setuju dengan konsep saya? Teman-teman, secara konsep ini aku akan ceritakan selalu berulang-ulang ketika orang bilang dia tidak punya uang. Pada dasarnya manusia itu bukanlah mereka nggak punya uang. Mereka cuma hanya nggak mengerti kenapa mereka harus membeli asuransi. Ketika mereka mengerti betapa pentingnya insurance, dia akan keluarkan bahwa asuransi adalah prioritas utama. Ketika Anda kalau pengusaha, Anda tinggal hanya ganti dengan menggaji karyawan baru. Pak, kalau perusahaan Bapak butuh 1 karyawan baru, harga 1 karyawan baru misalnya 7 juta sebulan. Menurut Bapak, karyawan Bapak apakah ekonomi perusahaan Bapak akan kolaps atau enggak? Dia bilang pasti enggak. Kalau begitu Bapak tidak akan ada masalah, Pak, beli asuransi jiwa 7 juta per bulan. Gue pernah ingat sekali, gue pakai cara ini dengan ceritain dengan customer Ivandi Setiawan. Gue nggak tahu Ivandi Setiawan ada nggak ya. Kalau ada dia bisa testimoni tuh. Dulu gue bilang sampai begini kok caranya. Pak, apakah masalah Pak Bapak dengan gaji 1 karyawan baru dengan harga segini? Enggak, Edison. Kalau gitu Bapak masalahnya kenapa? Badan Bapak kenapa bilang nggak punya uang untuk membeli polis asuransi? Teman-teman, no money. Cara jawabnya seperti ini. Nah, lanjut lagi ya. No need. Paling gampang. 3 fase kehidupan gue akan ceritakan ketika menang. Gue nggak butuh lah insurance. Atau, gue nggak butuh lah asuransi. Gue tinggal hanya ngomong, Pak, setiap manusia akan melewati 3 fase tersebut. Suka atau enggak, hanya masalah waktu, Pak. Dan setiap manusia beserta keluarganya akan menyelesaikan masalah keuangan tersebut dengan cara masing-masing. Dan menurut gue cara paling murah, kita mempunyai polis asuransi, Pak. Ingat, semua orang memulai fase kehidupan dari hidup sehat dan produktif, Pak. Dan semua orang tidak akan tahu kapan perubahan fase itu terjadi. Dan tugas kita adalah mempersiapkan secara ekonomi ketika perubahan masa itu terjadi dan keluarga kita tidak terkena dampaknya. Pak Prospek, saya sangat setuju dengan Bapak bahwa kita tidak, ini cara lain teman-teman. Anda boleh pakai cara lain. Ini cara yang biasa agak kalau orang tersebut ya agak ngeyel ya. Pak, gue sangat setuju dengan Bapak bahwa kita nggak butuh asuransi, tetapi keluarga kita lah yang butuh kita punya asuransi. Bukankah Bapak melihat ketika ada seseorang yang sakit di ICU, yang memusingkan tagihan rumah sakit adalah keluarganya, Pak? Bukankah Bapak setuju dengan saya?
Bahwa orang yang sakit itu tidak pernah butuh asuransi, tapi orang keluarganya yang membutuhkan polis asuransi, bahwa keluarga orang tersebut, bapaknya tersebut yang di ICU, keluarganya tersebut yang butuh bahwa orang tersebut punya asuransi. Karena apa? Yang membayarnya adalah keluarganya. Pak, gue setuju sama lu, Pak. Lu nggak butuh polis asuransi. Tapi keluarga lu butuh, lu punya polis asuransi. Karena apa? Karena ketika sakit, yang bayar adalah keluarga. Karena ketika pencari income meninggal, yang menanggung adalah keluarga, yang menanggung adalah anak. Pak, gue setuju, Pak, bahwa kita sebagai pencari income, kita nggak butuh asuransi. Tapi keluarga kita lah yang membutuhkan, bahwa kita sebagai pencari income membutuhkan polis asuransi. No need, Anda boleh coba pakai cara ini. Gue juga menambahkan ketika gue kalau bilang no need, misalnya, nggak usah. Gue akan selalu ngomong hal yang sama terus-menerus kepada nasabah tersebut. Clear ya teman-teman ya. Nah, nggak usah buru-buru lah. 4 bulan lagi lah, nanti lu dateng lah. Atau 3 bulan lagi lu dateng lah, Son. 6 bulan lagi lu dateng lah, Son. Atau gue punya cicilan, selesai lah, no hurry. Anda pasti yang sering prospek, pasti akan ketemu hal-hal seperti ini. Biasanya gue akan langsung keluarkan roda kehidupan dan gue coret. Pak, hidup ini seperti roda kehidupan kan, Pak? Pak, saya kenapa ceritakan rekening ini kepada Bapak? Karena Bapak adalah mempunyai uang dan mempunyai kesehatan. Tapi ada beberapa orang yang ada mereka sangat sehat, tapi mereka nggak punya uang, Pak. Petani, buruh, mereka nggak punya uang, Pak. Ada juga orang yang sangat kaya, dan mereka tidak punya kesehatan. Orang-orang yang seperti di ICU, orang-orang yang sangat kaya raya, mereka nggak punya kesehatan. Dan orang kehidupan kita terakhir adalah orang yang tidak punya dua-duanya, Pak. Pak, dari orang yang punya uang dan punya kesehatan, untuk menjadi tidak punya uang, sangat sulit terjadi, Pak. Asal, satu, nggak judi, kalau cowok, nggak piara orang. Bukan ngepiara binatang ya. Piara binatang nggak piara orang. Nah, ketika ini dari punya uang, tidak punya uang, menurut gue sangat sulit terjadi. Tapi Pak, ketika dari sehat menjadi nggak sehat, itu sangat gampang terjadi. Bisa 1 tahun perubahan tersebut terjadi. Bisa 6 bulan perubahan terjadi. Bisa 3 bulan terjadi. Bahkan Pak, bisa even 1 hari terjadi. Dan ketika ini terjadi Pak, biasanya akan menjadi sini Pak. Pak, hari ini saya menceritakan rekening ini kepada Bapak karena kita punya uang dan kita punya kesehatan. Apakah Bapak bisa menjamin bahwa roda kehidupan itu tidak pernah memutar, Pak? Kenapa saya ceritakan kepada ini, Pak? Karena posisi kita adalah di hidup sehat dan punya uang. Kalau Bapak boleh tanyakan kepada orang-orang yang lagi ada di ICU, Pak. Bareng-bareng kita ke rumah sakit, Pak. Tanyakan kepada orang-orang yang lagi nungguin orang yang lagi sudah di rumah sakit. Apakah dalam hidupnya dia, pernah nggak dia memimpikan sebelum itu terjadi 3 hari sebelum masuk rumah sakit, orang tersebut sudah mendapatkan wangsit, bahwa orang tersebut akan masuk ICU? Atau Bapak boleh bantu saya, Pak, kita bareng-bareng, Pak, kepada orang-orang yang sedang ditinggalkan kepala keluarganya. Tanyakan kepada orang-orang yang ditinggalkan kepala keluarganya, apakah orang tersebut punya mimpi, Pak, bahwa orang tersebut tiba-tiba meninggal? Pak, saya ceritakan kepada ini, Pak, kepada Bapak. Karena posisi kita ada punya uang dan punya kesehatan. Dan saya rasa kehidupan itu seperti roda, Pak. Dia bisa cepat sekali memutarnya. Saya harap Bapak tanda tangan hari ini. Teman-teman, apapun yang gue ceritakan hari ini, apakah bisa menjamin closing? Enggak. Tapi gue bisa menjamin ketika kalian menjawab hal yang sama, dia pasti mikir. Closing belum tentu. Tapi at least lu nancep-nancepin lah hatinya dia. Ya. Nah, no hurry itu Anda boleh ciptakan roda kehidupan. Jangan pernah lupa, teman. Lu harus langsung dengan secepatnya ketika itu terjadi. Ketika dia tanya, lu langsung harus cepat. Kalian harus langsung cepat dengan cara jawabnya. Jangan nunda dulu. Jangan tunggu dulu. Atau kalian nanti besok ya gue jawab lagi. Nggak bisa, Anda harus latihan. Ada yang bocor ya? Ada yang bocor siapa? Tolong yang punya host, tolong di-mute. Nah, teman-teman tidak ada trust. Nah, biasanya begini, gue nggak suka lah dengan Prudential, agennya kurang ajar, begini. Pak, kalau Bapak makan nasi Padang dan menemukan kecoa di daging rendang tersebut, apakah dengan kejadian tersebut Bapak menyatakan seluruh restoran Padang adalah sama? Dan Bapak tidak percaya lagi dengan restoran Padang semuanya, Pak?
Teman-teman, kalau ketika dia ngomong seperti itu, gue langsung ngomong hal yang sama. Kalau dia seorang pengusaha, dia jual apapun juga, gue kan ngomong toko dia, mirip lah. Misalnya toko bangunan, Pak, misalnya Pak, di satu deretan ini misalnya ada berapa toko. Contohnya dia bilang, wah dan ada satu Tangerang, satu daerah misalnya 10 toko misalnya ya. Apakah dengan 10 toko ada satu orang yang Pak, jualan materialnya ini dia curang. Misalnya beli 10 kilo semen, dia cuma hanya kasih 8 kilo. Karena satu orang melakukan oknum seperti itu, Bapak bisa nggak Pak? Suka nggak Pak? Ketika ada satu orang melakukan kesalahan tersebut, Bapak ada satu orang masyarakat, wah jangan belilah di toko material daerah Tangerang. Seluruh toko material adalah penipu. Teman-teman, ketika kalian mendapatkan satu orang nasabah yang no trust, kalian boleh ngomong seperti ini. Suka nggak suka ya, kita akan menyampaikan apapun dengan cara seperti ini. Dia bisa biar dia mikir. Boleh kalian coba. Nah, lancar karena terbiasa, teman. Bisa lancar karena sering prospek. Lu orang belajar ini nggak ada efeknya. Kalau kalian sendiri nggak pernah prospek di luar. Per hari ini 13 tahun gue di industri ini, ya handling gue ya cukup unik-unik lah. Dan kalau bisa gue bilang ya apa ya, gampang kok sebenarnya menjauh keberatan nasabah. Asal approaching kalian benar. Asal approaching kalian benar. Ya. Lancar karena terbiasa. Karena lancar, karena lu orang sering prospek. Percuma lo orang jelasin gua kasih ilmu ini lu dengerin berulang-ulang tapi kalian nggak berani prospek. Ya. Nah, ini menarik. Ketika kalian ketemu anak muda, dia bilang, gue Erickson ngapain gue butuh asuransi. Anak muda. Kalian ketemu prospek usia 26 tahun, misalnya 25 tahun, dia belum married lah, atau 27 tahun, dia belum married lah. Teman-teman, yang kalian leaders, mungkin kalian akan menemukan tim kalian yang jualan di usia 24 tahun, 25 tahun. Ya gue akan selalu ngomong, bro, lu tahu namanya sandwich generation nggak? Gue akan jelasin. Ketika kita kakek, usia 75 tahun, kita nggak produktif, kita sakit-sakitan. Ada satu keluarga, anak kita usia 50 tahun, kita punya cucu, usia 25. Baru mulai produktif, masih sehat. Anak kita usia 50, hampir habis produktifnya, sudah mulai sakit-sakitan. Kalau kita sakit, bro, menurut lu siapa yang bayar? Dia pasti akan bilang bawah. Kalau cucu yang sakit, siapa yang bayar? Diri sendiri sakit, anak kita sakit, siapa yang bayar? Ini namanya sandwich generation, bro. Semua keluarga ditanggung oleh satu orang. Gue tinggal hanya ngomong segini, bro, sama dia. Jadi anak muda belum bisa membahagiakan orang tua, tapi menyusahkan orang tua. At least, bro. Jadi anak muda, lu bisa menyusahkan, lu belum bisa bahagiain. Lu jangan nyusahin loh. Lu punya uang, lu belilah polis asuransi. Sakit, handle sendiri. Anak muda yang nggak butuh asuransi, kalau kalian jawab seperti itu, at least dia mikir. Teman-teman, dia pasti akan mikir ketika kalian dia anak muda, ngapain lah gue butuh polis asuransi. Kalian jelasin aja seperti ini. Oke? Nah, lanjut kita next. Ini ada beberapa skrip yang masuk asuransi rugi. Oke? Jadi dalam kondisi sekarang ini, apalagi kondisi di mana indeks harga saham nggak hancur-hancuran, kalau kalian sadar, 2013 per hari ini, sampai 7 tahun, 2013, indeks harga saham kita naiknya nggak sampai 5% selama 5 tahun. Selama 7 tahun. Jadi investasi pasti hancur berantakan. Nggak ada untungnya asuransi. Kalau kalian menjelaskan dari awal adalah SIP, Pak, asuransi bukanlah investasi. Asuransi adalah asuransi. Asuransi melindungi investasi Bapak. Bukankah sangat menarik, Pak, ketika hasil investasi digunakan untuk melindungi investasi yang Bapak kembangkan selama ini? Ngerti ya? Hasil dari investasi digunakan untuk melindungi investasi yang Bapak kembangkan selama ini. Kalau dia seorang properti, seorang pemain saham, atau dia seorang punya banyak usaha, dia punya keuntungan, ya beli asuransi untuk melindungi investasi yang ada selama ini. Asuransi adalah uang kecil mencari uang besar, Pak. Bukankah Bapak melakukan investasi untuk mencari untung? Dan asuransi adalah salah satu instrumen paling untung di dunia. Karena dengan uang kecil bisa mendapatkan perlindungan besar dengan cara cepat.
Teman-teman, nanti ada pertanyaan kalian terakhir aja ya. Masuk asuransi rugi. Gue akan selalu ngomong seperti ini. Ada pertanyaan, lanjut ya, gue nih. Membandingkan asuransi lain. Pak, perusahaan asuransi di Indonesia begitu banyak. Jadi, ya Son, nanti ya Son, proposal lu kirim aja, gue ingin bandingkan asuransi dengan yang lain. Prudential dengan lain. Pak, perusahaan asuransi di Indonesia begitu banyak. Ada di atas 50 perusahaan asuransi di Indonesia. Apakah Bapak mau membandingkan dengan semua asuransi? Bukankah itu memakan waktu yang sangat lama, Pak? Dan itu akan sangat beresiko sangat tinggi, karena perubahan 3 fase kehidupan itu bisa terjadi kapan saja. Fase kehidupan adalah hidup sehat, produktif, hidup tidak sehat, tidak produktif, dan tidak hidup, tidak produktif. Dan Prudential ada perusahaan nomor 1. Mau Bapak bandingkan dengan perusahaan yang nomor berapa lagi, Pak? Silakan jelaskan perbedaan laporan keuangan. Di selling kit kita, gue udah tulis laporan keuangan Prudential, jelaskan ini dengan asuransi yang lain. Pak, lu mau pengen bandingkan dengan apa? Gue pernah satu nasabah ketika kondisi dia bandingkan dengan namanya CAP. Son, tunggu ya, Son, gue bandingin dengan CAP. Gue langsung ngomong gini, bro, sorry ya bro, gue kasih lu laporan keuangan Prudent, gue buka langsung laporan CAP. Gue searching di Google. Langsung gue bilang gini, bro, lu mau bandingin kayak apa? Ini bumi dan langit. Lu mau bandingkan Lexus dengan Agya? Nggak ketemu, bro. Ketika gue jelasin seperti itu, dia bilang, ya sudah, CAP gue tutup langsung. Teman-teman, Anda harus mengerti ketika dia membandingkan asuransi lain, dia hanya perlu suatu logika, kenapa Prudential bagus. Anda bisa tambah lagi, Pak, di Prudential ada saya, sedangkan di asuransi nggak ada saya. Jualan diri Anda, bukanlah jual produk Anda. Ketika orang membandingkan asuransi, gue selalu ngomong, ya kenapa Prudential? Gue paling gampang. Prudential ada gue, Bu. Di lain gue nggak tahu. 13 tahun gue di industri ini, tahun lalu kita punya satu grup total, kita cuma hanya ada 3 klaim yang ditolak. Dan menurut gue sangat amazing. 3 tahun. 3 klaim selama setahun, satu grup gede. Kita cuma ada 3 klaim yang ditolak. 1, pembohongan data. 2, kelainan lahir. Kelainan kena gila. 1 lagi apa ya? Gue lupa tuh. 2 itu udah masuk jelas ketentuan polis. Jualah diri Anda, bukanlah jual produk Anda. Kenapa Anda harus seperti itu? Karena gini, ketika kalian bisa menjual diri Anda, servicing. Approaching dan servicing memegang peranan penting dalam polis asuransi. Gue bukan tipe orang yang seperti agent yang banyak di grup kita kan langsung ke rumah sakit. Gue bukan tipe seperti itu, karena salah satu adalah waktu. Tapi gue bisa pastikan, nasabah mencari gue, WA atau telepon gue pasti bales. Nasabah respon gue cepat. Dia pernah ada satu nasabah, Edison, dia ada satu nasabah waktu mau tantangan, dia bilang, Edison, kalau gue sakit, lu datang ke rumah sakit. Yalah, Pak, lu kira gue Doraemon, gue punya pintu ajaib. Kalau bisa, gue pasti datang, Pak. Tapi kalau kondisi sesuatu gue nggak bisa datang, gue cuma bisa satu janji hal, Pak. Bahwa gue akan bantu lu. WA gue pasti aktif. Teman-teman, Anda harus pede dengan bicara seperti itu. Ketika Anda nggak pede, Anda sangat sulit meyakinkan nasabah. Saya takut nggak bisa bayar lama-lama. Unit link 20 tahun. Lama banget, Son. Gue nggak mungkin bisa. Atau PCB, gue bayar 10 tahun atau bayar 5 tahun. Belum tentu tahun ketiga gue punya duit. Akan ada pertanyaan seperti itu. Biasanya gue hanya ngomong cerita sama yang seperti apa yang gue tulis ini. Pak, saya mau nanya kepada Bapak. Ketika kita mau jalan ke Bandung, Pak, apakah Bapak pernah membayangkan di tengah jalan? Perhatikan. Pak, saya mau nanya Bapak. Ketika kita mau jalan ke Bandung, apakah Bapak pernah membayangkan di tengah jalan kita kecelakaan? Setiap kali hal buruk, gue akan selalu ngomong kita. Sehingga membuat kita tidak jadi jalan ke Bandung. Pernah nggak Pak bayangin, Pak, kalau ke Bandung, Pak, di tengah jalan kita tabrakan dan mati? Pernah nggak Pak? Ketika Bapak membayangkan itu, kita nggak jadi datang ke Bandung. Pak, jika Bapak memikirkan mempunyai proteksi di asuransi dan takut di tengah jalan nggak bisa bayar, bolehkah dengan pemahaman yang sama, Pak? Apakah Bapak bisa memikirkan ketika kita 7 bulan kemudian tiba-tiba kecelakaan dan butuh uang 600 juta, bagaimana kita membayarkannya? Apa yang dia omong, gue balikin dengan pemahaman yang sama. Saya sangat setuju, Pak, dengan orang yang Bapak adalah orang yang sangat konservatif, Bapak sangat memperhitungkan segala kondisi.
Saya rasa Bapak sepemahaman dengan saya juga bahwa orang seperti Bapak juga bisa memikirkan bagaimana kita bisa membayarkan ketika perubahan fase kehidupan itu terjadi. Jika uang kecil Bapak pusingkan, bagaimana ketika uang besar itu terjadi? Bukankah itu jauh lebih memusingkan, Pak? Teman-teman, hari ini yang gue ngomongin cara selling gue, handling objection gue, apakah terbaik? Enggak. Gue beberapa kali gue lihat juga, Covendi punya handling objection juga cukup bagus. Ini adalah versi gue. Kalian boleh pakai. Nah, saya tanya istri dulu. Ini menarik teman-teman. Ini real story. Jadi ada nasabah gue, nanti ya gue tanya istri gue dulu. Dan gue cerita hal yang sama. Pak, saya sangat setuju dengan Bapak. Selalu setujukan dengan apapun dia punya keberatan. Gue setuju, bro, dengan lu punya pemahaman, bro. Setiap keputusan harus kita tanya dengan kepasangan hidup kita. Pak Prospek, bolehkah saya menanyakan Bapak? Ketika ada teman kita yang meninggal dunia, ingat ya teman-teman, intonasi. Kita tidak boleh mengajari, tidak boleh menggurui. Dan kita sebagai teman urungan untuk memberikan uang duka kepada istri teman kita. Pertanyaan saya, Pak, apakah istri tersebut akan marah-marah kepada kita atau berterima kasih kepada kita? Karena kita telah meringankan beban ekonomi dirinya. Bro, kalau teman istri kita meninggal, teman kita meninggal, kita urungan, kasih uang amplop, kita urungan satu alumni gede, kita kasih uang kepada istrinya. Menurut lu, bro, istri yang terima itu marah-marah ke kita atau enggak, bro? Ya pasti enggak lah. Pak Prospek, bolehkah saya menanyakan satu hal kembali? Ketika Pak Prospek mau memberikan kejutan kepada istri Bapak, apakah Bapak harus kasih tahu terlebih dahulu? Ulang tahun, kasih hadiah, nggak minta persetujuan dulu. Pak Prospek, saya sangat yakin sekali, Pak, istri Bapak tidak akan pernah marah kepada saya. Dan istri Bapak akan sangat setuju dengan pada Bapak, karena Bapak ada seorang bertanggung jawab terhadap keluarga, karena begitu sayang terhadap keluarganya. Ketika seseorang suami menanyakan kepada istrinya, perlukah dia membeli asuransi jiwa? Seorang istri menjadi dilema, Pak. Dalam pemikirannya ada dua masalah. Masalah pertama, ketika dia bilang tidak perlu asuransi jiwa, suaminya nggak perlu asuransi jiwa. Dia juga ketakutan sebenarnya, Pak, dalam menghadapi beban hidup ini. Ketika suaminya dipanggil Tuhan. Tetapi ketika dia bilang, perlu Pak, lu perlu asuransi jiwa. Dia takut suaminya, mengira dia, menyumpahi suaminya meninggal dunia. Bukankah Bapak akan membuat istri Bapak kebingungan dengan meminta izin kepada dia? Bukan Bapak, kalau memberikan kejutan, tidak perlu memberitahukan kepada istri Bapak. Dan menurut gua, Pak, ini akan kejutan paling hebat, karena Bapak seorang yang dan Pak, sorry, ini akan ada tulisan yang sangat salah ketik ya teman-teman ya. Menurut gua, Pak, ketika seseorang suami menafkahi keluarganya selama masih hidup, ini adalah tanggung jawab dia. Tetapi seketika seorang suami bisa menafkahi ketika dia meninggal dunia, berarti suami tersebut menjadi sangat luar biasa. Dan seperti Bapak bilang tadi, ketika ada teman kita yang meninggal dunia dan kita urungan untuk memberikan uang santunan kepada istrinya, istrinya pasti akan merasa terbantu sekali karena membantu dirinya dalam kesulitan keuangan. Pak, boleh nggak Pak? Sekarang izinkan saya menjadi teman yang akan datang dalam kesulitan. Dengan versi yang sama, tidak berbeda-beda jauh. Gue bahkan sampai ngomong ke teman gue bilang seperti ini, bro, istri lu nggak mungkin gampar gue. Gue boleh taruhan. Kecuali gue ngajarin lu judi. Gue ngajarin lu main cewek. Istri lu bakal gampar gue. Tapi gue yakin 1000%, bro. Istri lu tidak akan pernah marahin gue. Ketika gue datang, ketika lu sudah nggak ada. Gue bawa uang. Lu boleh taruhan sama gue. Teman-teman dengan cara intonasi yang benar, tapi ingat, Anda harus approaching dulu yang benar. Akhirnya tanda tangan tanpa perlu nanya kepada istrinya. Jika cerita, istrinya tahu juga akhirnya dia punya polis sampai dia ngomong, gila ya lu Son, ya suami lu racunin, tapi nggak apa-apa Son, thank you ya Son, lu telah racunin suami gua. Percayalah teman-teman, seorang istri yang benar, dia tidak akan pernah melarang suaminya beli polis asuransi jiwa. Kecuali istrinya ambil dari uang belanja istrinya. Clear ya? Misalnya uang belanja udah pas-pasan disuruh asuransi jiwa, ya pasti istrinya ngoceh. Clear? Ini Anda harus mengerti dulu. Nah, saya punya, bukan saya tanya istri dulu. Ini harusnya, sorry ya. Ini bukan saya tanya istri dulu. Harusnya judulnya, saya sudah banyak punya polis.
Teman-teman, saya tanya istri dulu, harusnya saya sudah banyak polis asuransi. Biasanya gue akan ngomong gini, Pak, Bapak tahu nggak Pak, ada fungsi asuransi di selling kit ini ada. Dan selalu ketika mereka sudah punya polis asuransi bilang banyak, gue kan hanya ngomong, Pak, Bapak tahu nggak Pak, fungsi asuransi udah 3 Pak. Pertama kali dia menjaga income. Income harus dijaga, siapa yang harus dijaga ya pencari income. Menjaga ketika sakit, menjaga ketika sakit keras, ketika dia cacat atau even dia meninggal. Minimum adalah 5 tahun dari income tersebut dia harus jaga, Pak. Kedua, fungsi asuransi nomor 2 adalah melindungi tagihan dari rumah sakit. Ketika sakit, apakah keluarga tersebut terbebani dengan biaya rumah sakit? Apakah dia sudah memilih? Apakah dia ketika masuk rumah sakit, dengan cara apa dia mau bayarnya? Apakah dengan pakai cash? Apa dia mau pakai asuransi? Kalau asuransi rumah sakit, apakah sudah sesuai tagihan atau belum? Dan fungsi terakhir adalah tahap nomor 3, di mana orang sangat kaya sekali, Pak. Crazy rich. Membeli asuransi adalah untuk menciptakan aset baru atau melakukan distribusi harta. Fungsi asuransi yang tahap paling terakhir adalah orang-orang yang sangat kaya membelinya, Pak. Orang-orang tersebut adalah orang-orang yang dimana ketika satu keluarga berbarengan sakit keras semua. Keluarga tersebut sangat-sangat happy. Tetap masih bisa makan enak, bisa jalan-jalan. Orang tersebut membeli asuransi karena ingin menciptakan aset baru atau melakukan pendistribusian harta. Pak, saya tidak tahu, Pak, polis asuransi Bapak yang mana? Fungsi yang mana, Pak? Bolehkah, Pak? Saya melihat isi polis Bapak, isinya seperti apa. Agak saya ringkaskan isi polis tersebut. Dan saya kasih tahu, Pak, isi polis asuransi Bapak tujuannya untuk apa. Kalau approaching Anda benar, dia akan memberikan polis asuransinya. Kalau approaching Anda salah, dia akan bilang, sudahlah, gue sudah banyak kok. Teman-teman, approaching memegang sangat peranan penting. Dengan jawaban yang sama, tapi ketika satu orang sudah dekat, dia akan menyerahkan seluruh polisnya. Tapi ketika dia tidak dekat, dia akan defend dengan 1000%, dia akan ngomongin, gue sudah banyak polis, udahlah, lu nggak usah lihat, gue sudah tahu kok. Ya. Bagaimana follow up? Ini pertanyaan menarik. Contoh ketika kita sudah prospek. Kita sudah prospek, kita bagaimana nelfon dia untuk menanyakan proposal kita seperti apa. Itu pasti akan permasalahan seorang agent yang baru, newbie lah ya. Nah, kemarin ini gue mengajarkan, ingat tahu si Henry ada nggak? Henry nanya gue. Oh, nggak ada ya hari ini ya. Nah, dia bagaimana follow up orang ketika gue sudah kasih proposal 3 hari lalu, 4 hari lalu. Gue biasa seperti ini caranya teman-teman. Pak prospek, sebutin namanya ya. Bolehkah saya menanyakan proposal yang saya berikan ke Bapak kemarin? Keputusannya apa, Pak? Pasti dia tanya. Kenapa saya ingin menanyakan hal ini kepada Bapak? Karena ada satu hal yang mengganggu saya baru-baru ini, Pak. Jadi begini Pak prospek, saya beberapa bulan lalu ada menceritakan rekening ini kepada calon nasabah saya. Dan seperti kebanyakan orang, seperti Bapak, seperti setiap calon ingin membaca proposalnya. Dan saya mengirimkan ke WA Bapak tersebut. Singkat cerita berjalan waktu, di awal karena Bapaknya bilang mau baca dulu dan bilang mau kabarin kepada saya. Tetapi karena nasabah bilang mau baca terus dan akhirnya membuat saya lupa menanyakan kepada Bapak tersebut. Bagaimana kelanjutan dari proposal tersebut sehingga akhirnya saya lupa. Nah, baru 3 hari lalu, Pak, istrinya telepon saya. Dan dia menanyakan kepada saya, apakah suaminya adalah ambil asuransi rumah sakit dengan saya? Dan saya jawab, tidak, Bu. Saya tanya, kenapa, ada apa, Bu? Ya baru 4 hari lalu suami saya kecelakaan dan habis 250 juta. Kami bingung bagaimana cara membayarnya. Saya melihat di WA-nya suami saya, ada WA kamu menawarkan polis asuransi. Oleh karena kondisi tersebut, Pak, saya menyesal bukan main kenapa saya tidak memasakkan pengajuannya tersebut. Yang membuat nasabah tersebut bermasalah sekarang ini. Dan karena kejadian itu, Pak prospek, saya berjanji kepada diri saya, ketika saya sudah mengirimkan proposal, saya harus mendapatkan jawabannya segera, Pak. Either orang tersebut mau atau enggak. Karena kondisi kehidupan seseorang dari hidup sehat produktif menjadi hidup nggak sehat nggak produktif. Dan tidak hidup tidak produktif sangat mudah terjadi. Yang pasti, Pak, saya tidak mau menjadi beban di diri saya. Saya tidak mau karena saya lupa, nanti saya akan menyesali lagi di kemudian hari. Saya lebih baik mendapatkan jawaban dengan segera. Either Bapak setuju atau Bapak tidak setuju. Karena saya tidak mau menjadi beban lagi. Bolehkah saya mendapatkan jawaban dari Bapak sekarang ini? Kapan Bapak mau tantang proposal ini? Teman-teman, ini cara gue selalu follow up. By phone.
Anda tidak bisa by WA, by phone. Bapak atau Cilo, kalau bilang, oke lah, so nanti gue pikir lagi. Pak, saya setuju dengan Bapak. Bapak harus memikirkannya. Tetapi seperti diketahui, Pak, bahwa polis untuk aktif ada waktunya. Dan setiap manfaat ada ketentuannya. Seperti masa tunggu rumah sakit 12 bulan untuk beberapa penyakit. Untuk 3 bulan untuk manfaat polis penyakit kritis. Nah, kalau Anda mau memikirkannya, saya sarankan Bapak menjadikan polis Bapak dulu. Dan Anda memikirkan dengan memakai fasilitas free look policy. Di mana seseorang berhak membatalkan pengajuan polis 7 hari setelah Anda menerima polis jika Anda tidak setuju. Dengan cara ini, Pak, setidaknya Anda bisa memikirkan polis sambil Anda terlindungi. Apakah Bapak setuju dengan saya? Teman-teman 13 tahun di industri ini, cost of delaying, bahasa kerennya ya, biaya karena penundaan, itu sering terjadi. Singkat ceritanya, nasabah gue ceritakan yang sangat epic lah. Gue ada satu kejadian di 2016. Nasabah itu kakaknya ingin belikan adiknya satu polis asuransi. Kakak yang bayarin, adiknya nggak mau tangan. Adiknya benar-benar nggak mau tangan. Sampai kakaknya udah nggak sanggup lagi ngebujuk, dia suruh gue, Son lu telepon lah. Gue coba bujuk berkali-kali, intinya adik nggak mau tangan. Nggak mau lah, biarpun dia bayar, mungkin adiknya gengsi. Singkat ceritanya, kakaknya bilang, yaudahlah Son, dia nggak mau tangan, ya udahlah. Singkat ceritanya 4 bulan setelah berjalan, adiknya kecelakaan hebat. Benar-benar kecelakaan hebat. Sampai adiknya perlu diamputasi. Apa yang terjadi? Kadang-kadang gue merasa hidup itu sangat cepat berubah. Benar-benar teman-teman, sangat cepat berubah. Di awal karir gue di asuransi, pertama kali, ada satu nasabah, gue ingin tawarin satu teman kantor gue. Dia janji sama gue, dia mau beli polis asuransi jiwanya kepada lakinya. Janjian di Ambasador, jam 5 sore di hari Selasa. Gue inget banget, karena itu kejadian real story juga. Singkat ceritanya, ketika waktu saat itu nggak jadi ketemu, ya singkat ceritanya untuk janji ketemu lagi, next time lagi. Singkat cerita, setelah 6 bulan kemudian, suaminya meninggal. Akhirnya, gue merasa ya kok ya gini ya, gue setiap kali gue jualan teman-teman, follow up, gue orangnya tipenya langsung, tidak pakai basa-basi. Pak, maaf Pak, gue butuh jawaban. Lu mau atau nggak mau, nggak apa-apa, tapi gue butuh jawaban. Lu mau kerjain Pak. Karena kita ada masa tunggu 12 bulan. Gue pernah cerita, nasabah gue kena hernia 366 hari. Hari ke-366 untuk anaknya. Turun berok anaknya, operasi dimasuk rumah sakit di 366. Beda 1 hari dengan ketentuan polis. Apa yang akan terjadi ketika orang tersebut menunda? Ya nggak dibayar. Banyak sekali cerita cost of delaying kok. Kita sudah memikirkan banyak lah. Cerita cost of delaying ini Anda boleh pakai cerita berulang-ulang. Bahwa tidak ada gunanya Anda memikirkan, sambil Anda memikirkan lebih baik Anda jadi polis. At least Pak, ketika Bapak mau COVID, kita langsung bayar. COVID langsung bayar loh. Kalau gue sekarang jualan, Bu, COVID langsung bayar. Apa yang lu bikin lu ragu? Nah, teman-teman, ini bagaimana follow up? Nah, ada satu tips penjualan lagi. Ingat, berbicara dengan bahasa mereka. Bagaimana ketika Anda berbicara pengusaha, pakai bahasa pengusaha. Ah, Son, rugilah gue masuk asuransi. Pak, lu mungkin kah, Pak, lu bayar sapam jaga toko lu. Lu merasa rugi nggak? Padahal kerampokan juga nggak ada. Kenapa lu Bapak pakai sapam menjaga toko lu? Ya untuk aman. Pak, asuransi itu untuk memberikan keamanan, Pak. Seperti sapam, lu bayar kan tidak berharap kena kerampokan kan. Pakailah bahasa mereka untuk menjadakan mereka. Seorang ibu rumah tangga, gue hanya ngomong begini, Bu, lu tau nggak Bu, seorang suami itu bisa hilang. Ada 2 sebab bisa hilang. Pertama, diambil oleh orang lain. Kedua, diambil oleh Tuhan. Diambil oleh orang lain, gue nggak bisa bantu, Bu. Tapi ketika diambil oleh Tuhan, gue bisa bantu. Teman-teman berbicara dengan bahasa mereka. Karyawan, kalau bos lu motong gaji lu 500%, lu masih hidup nggak? Berbicara dengan bahasa mereka. Jangan pernah kasih hilang CCB. Apa tuh prutop? Nggak usah, teman-teman. Nggak usah lu jelasin PCB, PPH+, nggak usah. Anda nggak usah kasih istilah apapun juga. PPH+, masuk rumah sakit dibayarkan semua sesuai tagihan. Kondisi kritis, pesakit kritis kita akan bayarkan. Hebatnya Pak, operasi di dalam paru, nggak ada tahu penyakitnya apa.
kita bisa bayarkan. Itu adalah Prutop. Berbicara dengan bahasa mereka, teman-teman, yang gampang dimengerti. Jangan kelihatan keren, tapi akhirnya nggak ada gunanya. Gue rasa materi gue udah selesai. Closing statement, teman-teman. 1,5 jam juga ya, lah ya. Ini sebenarnya gue ambil dari MDRT punya training seminar. Ini keren. You have a problem, I got a solution with small amount of money, I will take away your problem. Bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia gue bikin keren. Anda punya masalah keuangan, Pak. Dan saya punya solusinya. Dengan sejumlah kecil uang Anda, saya akan mengambil masalah keuangan Anda. Tetapi ketika Anda membiarkan saya pergi dengan solusinya, maka masalah keuangan tersebut akan tetap berada di Anda. Ingat, keberhasilan dalam bisnis asuransi bukanlah seberapa banyak Anda tahu. Hari ini gue ceritakan bagaimana handling. Tapi seberapa konsisten Anda kerjakan. Di industri ini 13 tahun, ya per tahun gue nggak pernah miss. Gue akan bilang, ya penjualan pribadi gue oke, masih cukup oke, tidak banyak yang bisa konsisten. Nasabah, gue juga tadi siang gue belajar bagaimana ketemu dengan Andi Santoso, karena gue ingin nge-service nasabah besar gue sekarang. Gue merasa di industri ini gue cuma bisa servis nasabah besar karena grup semakin besar, gue lebih fokus ke grup. Tapi gue harus memainkan nasabah besar. Teman-teman Anda harus mengerti, teman-teman semuanya, bahwa di bisnis ini lu orang banyak baca, banyak ikut Zoom, tapi ketika kita nggak prospek di lapangan, kalian nggak akan ngerti feel-nya. Feel itu kalian harus dapetin. Feel itu kalau dapetin dengan cara kita prospek di lapangan. Jangan terlalu sok tahu dulu. Son, cara begini, teman-teman lu percayalah, nasabah gua ratusan. Begitu pula gua mendapatkan penolakan ribuan mungkin. So, pengalaman gua jauh lebih banyak. Percayalah, yang gua ngomong ini belum tentu jawaban sempurna. Tapi at least bisa memberikan satu shock terapi kepada calon lawan bicara kita. Nah, ini materi gua. Silakan teman-teman, kalau lu orang ada yang mau nanya bagaimana handling objection. Kalau yang mau nanya, karena kita hari ini internal sendiri semua, kalian boleh unmute sendiri. Terima kasih. Ada pertanyaan, teman-teman? Ada pertanyaan? I feel good. Oke. Ada pertanyaan, teman-teman? Siapa nih? Fendi. Oke, Ko Fendi. Wah, ini Ko Fendi, sebenarnya Ko Fendi jago handling objection-nya loh. Bisa aja. Kenapa kok? Lu mau nanya, misalkan nih, anggaplah kita udah salah langkah di awal nih, kita approaching namanya ya, pendekatannya ya. Ya. Kita udah salah, akhirnya orang itu udah mulai menjauh. Adakah solusi buat kita untuk mendekati lagi gitu? Padahal kita udah buat cacat di awal, start kita udah salah gitu. Nah, kalau buat cacat ini sih jujur ya nih. Nasabah ini cuma aja kayak begini loh, kayak batu ya, digores satu langsung berbekas. Ya, ada yang begitu. Ya. Terkadang hanya waktu yang bisa menyelesaikan. Kalau dia pendendam, sangat berat. Gue juga pernah satu ya gini lah. Gue tuh orangnya sangat cuek bebek lah ya. Gue pernah satu ketika gue diomelin nasabah. Gue maksudnya sangat suka bercanda kan orangnya kan sama nasabah kan. Tiba-tiba bercanda gue memang gue merasa itu kelewatan suatu ketika. Tiba-tiba nasabah tersebut marah besar sama gue. Risa, lo harus tahu diri. Gue digituin loh teman-teman. Akhirnya gue menyadari, hati-hati dengan mulut kita. Apakah bisa perbaiki? Sampai per hari ini hubungan gue masih belum begitu baik, tapi istrinya baik sama gue. Hari ini polisinya masih aktif. Tapi gue nggak bisa upgrade lagi. Ya, satu-satunya cara ya gue setiap kali gue kasih makanan. Kasih aja terus. Nah, terakhir nasi lakinya itu klaim. Gue datengin. Ya, gue juga minta maaf kan. Kok masih maafin gue nggak? Udahlah, Son. Itu udah lama. Harus punya waktu kok. Waktu itu mungkin akan menyembuhkan. Tapi permasalahannya, kan kita nggak mengandalkan satu orang untuk mengejar double saklap kita kan kok. Yeah. Lupakan. Jadikan follow up. Sambil lu berbaik hati. Kalau orang itu pantas lu perjuangkan, ya lu berbuat baik. Tapi kalau itu nggak pantas dan membawa waktu, misalnya case-nya cuma hanya ya
1 juta, 2 juta per bulan, ya sudah lupakan lah kok, daripada lu puyeng sendiri. Lebih baik cari yang lain. Tapi kalau kita merasa kita yang salah dan kita ngenak dan kita mau minta maaf, ya nggak apa-apa kok. At least kan kita kita tahu kita salah. Dalam perjalanan hidup gue pernah diomelin seperti itu, pernah. Dan akhirnya tapi ya udah gue belajar sekarang. Sama nasabah jangan terlalu dekat. Ada jarak. Teman-teman ada satu lagi, mungkin yang gue lupakan. Ingat teman-teman, karena mumpung ini ada tim kita semua, hati-hati dengan tanda tangan nasabah. Hari ini dia begitu baik, belum tentu selamanya akan baik. Ketika nasabah tersebut, udahlah, lu tantanganin aja, Son. Gue akan ngomong, enggak kok, lu harus tantangan. Karena apa? Kita nggak tahu di kemudian hari. Nanti akan gitu jadi pemurang kita. Dokter Arifin ngajarin gue, benar-benar, Erison, lu tidak boleh lawan hukum sama sekali. Kenapa? Lu tidak akan tahu manusia itu bisa berubah, Son. Gue percaya kata-kata itu. Jadi per hari ini ya, gue akan berusaha. Biarpun gue belum sempurna. Gue berusaha, nasabah itu tantangan. Gue baru-baru ini, gue akan ada closing 6 case. Kan kita udah tahu dong, 6 case ini kan kalau isi SPAJ dari awal sampai akhir kan cukup lama. Benar ya? Tips gue kalian. Kalau ketika nasabah itu sudah mau, minta data lengkap semuanya. Tanggal lahir, berat badan, semuanya, sakit apa, lalu alamat email. Kita isi semua. Kita isi semua sampai sana kan kita tinggal tanda tangan di ujung nanti. Proposal tanda tangan nanti di SPAJ. Dia langsung tanda tangan 2 terakhirnya. Cepet loh, cepet. 5 menit semua selesai. Dan gue melakukan itu, teman-teman. Sekarang ini. Tapi kan kok waktu kita bikin proposal kan dia harus taken dulu tuh. Tanda tangan nanti. Pilih tanda tangan nanti. Emang ada ya pilihannya? Ada. Tanda tangan nanti di sebelah kiri bawah. Nanti tanda tangan nanti lu isi SPAJ terus, sampai ujung lu isi semua lengkap. Nanti ketika ketemu, lu tinggal tanda tangan dua-duanya. Oh. Gue pikir soalnya itu kan harus tanda tangan dulu, terus isi-isi lagi, baru tanda tangan lagi kan? Enggak. Tanda tangan nanti. Ada tanda tangan nanti? Ada, bro. Oh, gue tanda tangan dulu sih biasanya, baru terakhir gue suruh tanda tangan. Bro. Yang penting gue tanda tangan, gue isi dulu, sampai ke dia, gue baru suruh dia tanda tangan terakhir gitu. Tanda tangan nanti. Jadi dua kali tantangan di terakhirnya dia. Proposal dia tantangan di belakang, nama SPAJ tantangan di belakang. Teman-teman gue minta tolong lah. Kita sama-sama belajar jangan ngelawan hukum. Ini gue akan tetap wanti-wanti, SKPR janganlah. Lu orang tidak akan tahu. Nasabah itu jadi bajingan atau suatu hari nanti kita nggak akan tahu. Seberapa dekat apapun kita hubungan dengan dia, lebih baik kita jaga-jaga dulu. Ya, ada pertanyaan teman-teman? Handling objection ini gue rasa nanti ini sudah cukup banyak sebenarnya. Dan kita bisa kasih rekaman ini kepada tim kita yang mau belajar dan gue akan upload di YouTube. Tujuannya, kalau dia mau belajar, ya dia denger aja langsung. Ada pertanyaan teman-teman? Son, Yo, siapa nih? untuk SPAJ baru itu Oke, jangan Li. Nah, info itu harus diisi loh. apanya? Apa info pekerjaan? Oh iya, harus isi sekarang info pekerjaan. Sekarang ya katanya ya, alamat pekerjaan harus diisi ya? Info pekerjaan harus diisi loh. Itu mah ujung-ujung mah alamat rumah. Ya nggak apa-apa. Ya gini aja kok. Sebenarnya kan kenapa kita melakukan tanda tangan 1 kali doang, karena kita tahu isi SPAJ lama kan ya. Saran gua kalau nasabah itu sudah mau minta data lengkap, kita isi di rumah. Iya, tapi kan itu case-nya kan kalau untuk yang case Apa? udah oke. Tapi kan Iya dulu dong. prospek orang nggak selalu oke. Kadang kita nggak janjian kita prospek gitu kan. Tiba-tiba langsung mau kan? Nah, Kalau ya paling tiba-tiba, itu ya. semua. Kalau ini kan bagi yang kita follow up, tiba-tiba dia sudah datang lagi kan? Oke lah, kok Apuy, gue mau tantangan nih. Ya, lu isinya di rumah dulu. Iya. Jadi saran gua, kalau bisa kita kerjakan, kita minimalkan. Isi sih sebenarnya cepet sih sekarang ya. Untuk isi sih cepet ya. Ya, kalau 1 case mah cepet kok, 5 case susah. Ya. Ditunggu sama nasabah keringet dingin juga ya. Apalagi terutama beda dengan pemegang polis. Capek deh. Ya. Kita lah orang lapangan, kita tahu semua lah. Gue mengerti juga kenapa tantangan gitu. Gue pernah kok satu nasabah yang tantangan di Raja Kuring dari sampai makan sampai selesai, isi 6 case.
Gue depan benar-benar gue isi semua satu-satu. Pak, tunggu ya Pak, saya isi satu-satu. 45 menit selesai, 6 nasabah. Tapi bagi agent baru, gue rasa akan keringet dingin itu. Akan keringet dingin. Udah pasti. Udah keringet. Ya, tapi gue berusaha begini teman-teman ya. Saran gue bagi agent baru, latihanlah isi SPAJ dulu sebelum ke customer. At least tahulah bagian apa yang harus diisi. At least kita tahu dulu lah. Ya sempurna nggak bakal sempurna. Sempurna itu kalau kalian kita latihan terus-menerus. Ada pertanyaan teman-teman. Mau baru, mau lama, silakan. Son, Ya, siapa nih? Dokter Budi ini Oh, kan. dokter. Bagaimana dok? Son, ini Ah. kebetulan kalau nggak keberatan, ada Ah. 2 pertanyaan sebenarnya. Mengapa apa dok? Yang pertama, itu sebenarnya ini kedua-duanya akan coba memprospek sejawat gua, ya, masih kolega dokter spesialis lah ya. Nah, yang pertama, ini kebetulan gua ngeprospek dokter bedah saraf. Ya. Kebetulan itu dia sih udah gua kirim baik ilustrasinya lewat WA maupun lewat email. Setelah sebelumnya dia udah dengar prospek gue dari A sampai Z. Nah, gue akan tekankan di situ mengenai proteksi income karena dia memang tidak punya asuransi kritis ya. Nah, dia bilang seperti yang bawakan di presentasi, dok, saya mau diskusin dulu sama istri saya dulu. Oke, nggak apa-apa. Itu paling penting, gue bilang begitu, karena istri nggak bisa di nomor 2-kan. Ya, jadi dokter mesti diskusi dulu. Nah, terus otomatis gue follow up kan. Ya. Gue follow up, gue tanya 2-3 hari, tapi memang orang ini sepertinya nggak merespon gue punya WA. Nah, kalau ngerespon dia telat. Di saat gue udah lupa, dia respon dalam arti, oh sorry dok, ini baru lihat WA-nya. Sekarang lagi masih didiskusikan dengan istri saya. Oke, kira-kira kapan nih nanti kasih jawaban? Dia nggak jawab. Nah, sampai sekarang ini kurang lebih mungkin sudah ada 3-4 harian. Tiap kali kalau di WA sampai nggak ada jawaban sama sekali. Sampai gue pikir, apa ini orang punya nomor satu lagi ya yang ditanam di dalam HP-nya gitu. Sampai sempat gitu. Karena itu sudah contreng 2, tapi tidak di-read. Nah, ya, yang kedua, kasusnya itu dengan baru-baru aja sih sebenarnya. Itu dokter spesialis kulit. Ya, itu gue jelasin mengenai proteksi income. Nah, sebelumnya ngakunya nggak punya proteksi income. Ya. Nah, begitu udah dijelasin dari A sampai Z, dia cuma nanya gini sama gue, dokter udah berapa lama jadi agen? Nah, kan gitu. Ya, gue bilang dong sama dia, ya paling nggak udah mau 5 bulan lah, tapi paling nggak saya punya nasabah lumayan sih dok. Gitu sama dia. Nah, terus ya dia cuma senyum-senyum aja. Nah, waktu dijelasin, itu beberapa menit terakhir, itu kelihatan pandangan matanya nerawang, seakan-akan kayak mikirin sesuatu gitu loh. Dia nggak fokus. Dia nggak fokus. Dia mulai nggak fokus kan. Nah, gitu. Jadi akhirnya waktu itu gue tanya, ada pertanyaan nggak dok? Nah, dia bilang nggak ada. Nah, saat itu. Tapi karena gue tahu dia sudah ada tumpukan status pasien di depannya dia yang, ya gue sebagai sesama dokter tahu diri di situ. Ya, gue saat itu mohon diri cuma bertanya, dok gimana nanti paling nggak gimana nih saya bisa datang lagi kapan lagi nih untuk paling nggak mau tahu jawaban dokter. Awalnya dia bilang anytime dok, kan saya kan praktek cuma Senin sama Selasa. Oke, ya. Nah, terus tadi gue WA dong sama dia, gue bilang dok saya ada usul gimana, coba saya bikinin dulu ilustrasi buat dokter ya, paling nggak dokter bisa baca-baca, sekaligus dokter bisa telusuri manfaatnya. Tahu dia di situ udah langsung bilang di WA, dok maaf untuk sementara saya belum minat untuk punya asuransi dulu. Nah, gue tanya dong, oke dok nggak apa-apa, cuma kalau saya boleh tahu, apa dasar penolakan dokter kalau saya boleh tahu, ini buat inputnya saya bilang. Ya bagus tuh. Nah, dia bilang, saya udah punya asuransi dok. Terus gue bilang, loh dok, kemarin bukannya katanya nggak punya asuransi. Ternyata dia bilang, ada dok asuransi dengan KPR. Melotot gue, asuransi dengan KPR. Maksudnya,
dia ternyata lagi nyicil rumah katanya. Nah, dia bilang katanya di dalam situ kan ada asuransi jiwa. Nah, gue bilang sama dia, Dok, kalau asuransi itu saya tahu, yang kemarin saya cerita sama dokter, kan proteksi income dengan asuransi kesehatan, ya kan? Nah, kalau yang dokter cerita ini mah justru ya asuransi jiwa untuk rumah, kayak misalkan kecelakaan ketimpa rumah yang punya, kebakaran, bencana alam, itu mah saya juga tahu, Dok. Saya juga nyicil rumah juga bayar asuransi. Nah, dia akhirnya hahaha, dia cuma langsung bilang, ya begitu aja Dok, intinya saya tidak minat. Nah, jadi gue bilang, oke Dok, gak apa-apa, nanti dokter bisa pikir masak-masak dulu. Cuma saya ingatkan aja, jangan baru berpikir asuransi ya Dok, kalau udah terjadi apa-apa, gue begitu sampai dia. Gini. Udah, nah gitu Son. Jadi pertanyaan pertama adalah bagaimana nge-follow up-nya kan? Yep. Pertanyaan pertama adalah bagaimana follow up. Sebenarnya ini follow up ini, ya gue orang tipenya sama, Dok. Gue juga orang nggak suka basa-basi sebenarnya. Jadi gue bagaimana mau follow up, gue pakai cerita hal yang sama selalu terus-menerus teman-teman. Bagaimana gue menceritakan, ya kok nggak soal itu ya? Sorry ya. Nah, sorry ini slideshow-nya. Nah, sorry ya, gue ini. Teman-teman cara memfollow up itu biasanya gue akan begini, selalu hal yang sama. Bro, boleh nggak bro? Kan kemarin gue udah follow up lu. Gue udah ceritain lu masalah asuransi. Boleh nggak gue dapat jawaban dari lu? Karena apa bro? Gue menanyakan seperti ini. Kita nggak usah lihat pakai skrip ya baca, tapi kalian udah lancar. Karena kejadiannya udah nggak enak di gue. Ketika terjadi sesuatu, istrinya nanya ke gue, kenapa Son lu nggak paksain suami gue beli asuransi? Karena gue udah kirim WA itu kepada ke proposal itu ke dalam WA-nya dia. Ketika kejadian istrinya buka WA-nya dia tanya gue, kenapa nggak lu paksa? Makanya bro, boleh nggak bro? Satu hal ya pasti, gue pengen tahu, apakah lu mau lindungi income lu dengan asuransi? Lu mau, lu ambil. Lu nggak mau, lu kasih tahu gue. Apakah ini selalu efektif tuh? Enggak. Itu jawaban nomor 1. Tapi yang jawaban nomor 2, kelihatannya dokter ini kurang begitu dekat ya dok. Mungkin selama dalam pekerjaan, Dokter Budi mungkin ya sekali lagi, mungkin saja Dokter Budi ya belum begitu intens dekat dengan dia. Tapi orang-orang tersebut kalau gue dengar cerita dia cuma punya asuransi jiwa di KPR, itu adalah paling enak untuk dapetin market dia. Karena tinggal ceritain dia, dok, sadar nggak sih dok? Bank hanya membayarkan ketika meninggal. Bank tidak mau tahu ketika kita sakit. Bank harus tetap bayar cicilan ketika kita sakit keras. Suka atau nggak suka. Nah, gue punya satu kejadian. Nasabah gue ada seorang marketing properti di Cikarang. Dia marketing properti cukup hebat di Cikarang. Dia cerita, kan dia nasabah gue, dia cerita, lu tau nggak Son? Dia ada satu nasabah punya cicilan sampai 200 juta dengan grupnya Lipo. Ya, ini rekaman tolong jangan dikasih keluar teman-teman ya, internal sendiri. Nah, dia bilang seperti ini. Langsung lu tau nggak soal apa yang terjadi ketika nasabah itu istrinya kena masalah di kanker usus kalau nggak salah ya, gue juga lupa dengar. Dia minta keringanan bayar cicilan. Lu tau nggak apa yang dijawab sih? Dia bikin surat ke grupnya yang depannya L. Habis itu dan jawaban suratnya tersebut dia bilang seperti ini. Kami turut berduka, tapi kami hanya bisa kasih dispensasi 1 bulan. Setelah itu, seperti dengan perjanjian di awal. Sebenarnya orang-orang yang mempunyai cicilan itu paling enak ketika bilang, Pak, apapun yang terjadi, kena sakit keras, kita harus bayar cicilan. Suka atau nggak suka, kita harus bayar cicilan. Nah, mungkin dok, untuk yang nomor 2 itu, mungkin dia menghindar. Dia bilang nggak mau karena kurang begitu dekat. Ya, mungkin ya. Ya, mungkin ya dok ya, mungkin. Mungkin dokter, kalau saran gua, ya mungkin dokter harus kasih atensi yang lebih. Contoh ya, mungkin karena sekarang kan hubungannya udah biasa ya. Anggapnya begini, kalau dokter satu dokter dengan orang tersebut ya, kalau dokter bisa gini, jangan ketahuan kita deketin dia, teman-teman. Gua kasih semua orang makanan. Contoh. Baru-baru ini gue kirim satu makanan lagi kepada head of clan-nya kita Prudential. Dia WA gua. Pak Edison ngapain lah kirim ke gua? Ngapain lah Pak Edison kirim-kirim makanan terus? Nggak apa-apa dok, saya kirim ini buat semua orang kok. Oh gitu ya Pak ya? Iya dok. Jadi apakah gue butuh dia? Gue pasti butuh dia nanti, tapi nggak hari ini.
gue approaching hari ini buat nanti. Bukan sekarang. At least gue butuh ketika dia gue WA, dia baca. Apakah seseorang ketika kasih atensi begitu luar biasa, orang tersebut akan menghindar? Enggak. Jawabannya selalu enggak. Gue nggak pernah lihat nih ya, contohnya. Gue kan orang kantor pusat, nama gue cukup banyak lah yang gue tahu lah ya. Orang tersebut nggak mungkin nggak baca WA gue. Dan dia bisa memilih untuk tidak membaca WA orang lain karena dia nggak dekat. Ini approaching teman-teman ya. Begitu pula ketika kita mau approaching dengan calon market kita, atensi kita harus fokus. Kita deketin dia, tapi bukan kita penjilat. Deketin aja udah. Gue beli makanan hari ini dengan satu nasabah, gue kirim ke orang lain. Yang gue akhirnya bilang, Edison, gue pengen kasih lu barang. Nggak usah, Cek. Ngapain lu kasih gue barang? Masa lu nggak mau terima? Ya nggak mau, Cek. Gue nggak mau, ya nggak mau. Kok gitu, Edison? Dia malah maksa gue terima. Gue nggak mau, Cek. Nanti aja ketika gue datang ke rumah, gue ambil. Itu approaching gue, teman-teman. Nah, mungkin dokter kalau saran gue untuk nasabah yang si calon dokter itu, yang nasabah dokter saraf ya tadi ya. Kalau saran gue, ya kalau misalnya di satu bagian, lu bilang aja, gue ada rezeki nih, lu nggak usah beli mahal-mahal dok. Kasih aja beli roti untuk bagi satu kesusterannya dia semuanya. Ini siapa dokter Budi? Gua dulu mungkin waktu kondisi yang tahun lalu kan gue ngajarin juga leaders, yuk kirim makanan ke underwriting. Lu tau nggak yang kita lakukan? Mungkin ada beberapa orang yang ngirim, Andreas, kalau nggak salah, kirim, Ping kirim, gue kirim. Itu sampai diomongin orang lain. Wah, Edison hebat ya kirim makanan. Itu satu underwriting tahu lu. Itu approaching kita, teman-teman. Gue nggak jago soal yang aneh-aneh. Gue cuma hanya jago approaching, dok. Nah, dokter boleh coba kasih atensi bagaimana mendekatkan dengan seluruh dokter di rumah sakit dokter. Lu percaya dok, ketika lu mendapatkan approaching yang bagus, woi, nasabah itu akan beli. At least dia nggak beli 200 juta per tahun, dia at least belilah 100 juta per tahun, dok. Ngerti ya, dok? Ya itu, ya nanti cara lu, itu pasti akan gue pikirkan, karena terus terang gue juga agak jiper juga ya deketin dia. Jujur aja, sejawat gue ini benches, Bo. Oh, benches, oh. Aduh. Nah, itu dia. Ini cowok cantik. Oh. Terus terang aja. Belum punya pasangan? Masih single. Pasangan? Terus 3 bersaudara, satu-satunya laki lagi. Bontot. Ya berkorban dikit lah dok. Lo punya pengalaman lo. Kasih tipsnya dong. Kalau untuk gini dok, sebenarnya gini ya teman-teman, gue gini, kita jadi agent juga harus ada harga diri lah. Kita memilih nasabah juga, bukan nasabah memilih agent doang loh. Nasabah itu kalau memang nggak pantas kita handle, jangan kita ambil. Kalau ada yang nakal, contoh nih, gue nggak tahu siapa, pernah gue cerita ada nasabah cowok ingin ketemu di karaoke. Ngapain gue bilang? Nggak ada gunanya lu punya nasabah seperti itu. Udah tinggalin. Nggak ada guna lu gitu punya nasabah seperti itu. Lebih baik lu tinggalkan saja. Lu tawarkan orang lain. Nah begitu ya dok, gue nggak tahu dok. Orang ini layak nggak lu perjuangkan? Kalau layak ya lu approaching. Kalau nggak layak lu cari orang lain yang lu mau approaching dok. Ya. Ya. Situasi adalah bos masing-masing kan. Situasi kalian ya bosnya kalian. Ya kalian cocok ya kerjain. Nggak cocok ya sudah. Ini hanya step-stepnya. Oh, kalau kasus yang pertama tadi, Son, yang apa? Istri. Yang gue bingung sampai yang itu yang ini punya apa nomor kedua atau gimana gitu loh. Nih teman-teman, soal WA yang tidak dibaca, jangan jadi dukun dulu dok. Saran gua. Ya. Bisa jadi karena dia seorang dokter, pasiennya banyak, mungkin dia nggak baca WA. Mungkin ya dok. Kita jangan mikir negatif karena bisa saja dia seperti itu. Contoh begini, gue sudah mulai banyak yang orang WA dan kadang even gue pun bisa kelewatan baca. Even nasabah gue pun sekarang sudah banyak yang mulai nggak kebaca gue. Nah, makanya kenapa gue udah mulai memikirkan ini ada masalah nih karena gue nggak baca WA. Gue udah mulai sadar ada beberapa WA yang nggak sempet gue baca. Contoh kayak gue lakukan Zoom ini kan banyak WA dan itu tidak kebaca. Nah, mungkin saja dok, orang yang kita lawan prospek adalah orang yang seperti itu. Nah, saran gue kalau dokter bisa ketemu dia dengan cepat. Ya lewat aja. Oke. Dok. Oh, ya. Yo, kenapa Jul? Matiin tuh Julius tuh. Bocor ya.
Ah, Itu oke. orang apa yang dokter bedah saraf itu Son, itu sebenarnya responnya jauh lebih baik dibandingin dokter kulit ini. Ya, Hmm, jadi dia sebenarnya memang punya asuransi walau dia punya asuransi Pru. Nah, hmm. dia asuransi Pru-nya ini justru gue sih nggak ini ya nangkep dari dia bilang katanya masih pakai kartu merah. Nah, Hmm. terus dibilang katanya punya kartu merah itu baru kurang lebih tahun lalu. Nah, Loh, itu yang gue juga lupa terus nanya sama si Ping Ping kalau emang kita masih punya kartu merah kah gitu loh. Karena masih, dia masih ada ya. masih. Nah, dia memang cuma ambil itu terus dia sebenarnya memang ada satu asuransi lagi tapi hanya untuk anaknya aja, untuk pendidikan anak. Cuma itu aja. Makanya waktu diceritain proteksi income itu sebenarnya sih kelihatan ada antusiasmenya. Nah, cuma dia mau diskusin sama istri, itu aja. Kalau Waktu sebenarnya kalau itu. ngomong soal mau nanya istri, dokter boleh pakai cara yang di slide gue ini, Dok. Dok, lu tanya istri ada 2 masalah. Satu, lu nanya istri. Nah, istri itu dilema. Satu, dia bilang nggak perlu, sebenarnya dia perlu. Ketika kita sebagai pencari income nggak ada, dia ya buyeng bagaimana cara ngelanjutin hidup. Ya, Tapi ketika kita nanyakan ke dia bilang nggak butuh juga, nggak mungkin dia nggak menjawab itu. Tapi ketika dia ngomong butuh, dia bilang gue kayak dia yang nyumpain suaminya meninggal. Kan lu bikin lu buyeng, Dok. Ngapain lu nanya istri? Emang gua ngajarin lu judi? Enggak kok. Lu memberikan satu kejutan yang sangat luar biasa. Seorang suami bisa menafkahi istri ketika dia masih hidup, itu tanggung jawab, Dok. Tapi seorang suami bisa tetap menafkahi istri ketika dia meninggal dunia, itu baru luar biasa. ya. Coba aja, Tapi Dok. Son Tapi, memang, kenapa? tapi memang sih, gue lihat ya, nggak tahu pada kasus-kasus gue ya, Nah, yang nasabah sebelumnya itu tetap berhasil, walaupun dia bilang sama gue alasannya saya mau diskusin dulu sama istri, ya, tapi tembus Son. Tapi untungnya tembus, karena gue lihat orang ini serius gitu loh. oke. Dan waktu itu kan gue tawarin Pru Cinta ya Son ya. Nah, itu pelan-pelan tatonya dia bilang sama gue mendadak ini WA, Hmm. Dok, gue mau ambil deh yang lu punya UP 1,5 M Hmm. gitu loh. Nah, padahal itu sebenarnya 1,5 M-nya itu eh, cuma ilustrasi bohongan di mana saat itu ya sebenarnya itu hal yang memang nggak boleh dilakuin sekarang. Waktu itu karena gue tidak tahu tanggal lahirnya, gue bikin tanggal lahir gitu loh, ngerti ya? Asal-asalan. Nah, asal-asalan ternyata tahun lahirnya itu cuma selisih 2 tahun lebih muda. Nah, Oke. terus waktu gue tunjukin ke dia, Hmm. karena waktu itu gue belum tahu dan sehingga waktu itu seperti tegur masih ping-ping. Hmm. Nah, jadi gue tunjukin UP-nya 1,5 M dengan premi yang relatif kecil, cuma Oke. sekitar 15 juta per tahun ya. Oke. Nah, sehingga dia tertarik kan. Tapi begitu gua bikin ilustrasi beneran dengan tanggal lahirnya, Hmm. malah jadi 20 juta. Nah. Nah, waktu dia jadi 20 juta, dia kan kaget. Nah, Hmm. tapi waktu itu memang dia sudah go backup dengan yang 1M. Hmm. Nah, waktu itu akhirnya yang 1M itu kan 13 juta. Hmm. Dia bilang, ya udah gue ambil deh yang 1M. Nah, Hmm. terus gue bilang, lu yakin 1M? Ada yang lebih bagus nih, palingan UP-nya lebih gede dikit deh, 1,4 M. Gue bilang gitu kan. Udahlah dok, nggak apa-apa, gue ambil aja deh yang 1M lah dok. Nanti kan gue juga sebentar lagi ada asuransi mandiri gue udah mau selesai deh. Ntar gue panggil lu lagi. Nah, ini dokter bedah saraf juga Son. Seniornya yang ini, yang tadi gue omongin, yang Oke. dia mau tanya sama istri. Nah, mungkin trik lu gue mau terapin nanti ya kalau seandainya gue ketemu sama dokter bedah saraf yang barusan ini. Boleh, coba ya, Dok. Sebenarnya gini, teman-teman. Kunci dari keberhasilan penjualan asuransi sebenarnya hanya pendekatan kita. Percayalah, pendekatan. Gue melakukan dalam hidup gue juga pendekatan. Ngedekatin tetangga, ngedekatin calon agent, ngedekatin calon nasabah, ngedekatin kantor pusat, semua adalah approaching. Jadi ini adalah pendekatan, teman-teman. Dan kita harus ada rasa empati. Nah, ini kejawab ya dokter ya. Gue berjawab coba pertanyaan yang ada di chat. Ada nggak ini chat? Gue nggak tahu di chat ada nggak ya. Entar gue balik. Gue belum nulis chat kok. Oke. Oh, ini ada pertanyaan. Oh, deh. Wih, gue mau memutuskan lu resign dari pekerjaan tetap. Sebenarnya hari ini, halo Bro Abdi. Kenapa? Nanya kok. Jul, boleh nggak gue jawab ini dulu, Jul? Sebentar, Jul, boleh. tanggung. Habis ini, lu Jul ya. Maaf ya, Jul. Bro Abdi memutuskan resign ya, gampang lah. Capek lah kerja sama orang. Ya, hari ini gue nggak nge-sharing bagaimana kenapa gue resign.
Kenapa gue bilang? Tapi gue bilang begini, bisnisnya sangat besar lah. Sangat gede sekali. Ya, kalian boleh ikut level up hari Jumat ini. Hari Jumat ini gue akan panggil emak gue. Emak gue Lili Halim. Semoga dia bisa ya. Dia sudah oke janjiin sama gue hari Jumat ini. Jadi kalian bisa belajar dengan satu orang leader namanya Bu Lili Halim. Usia udah 50-an tahun lebih, tapi sangat luar biasa, punya keturunan grupnya gitu gede. Nah, kenapa seseorang bisa memutuskan resign dari pekerjaannya? Karena bisnisnya gede. Tadi barusan gue ngobrol sama Dr. Arifin yang pegang Medan begitu besar. Gue tanya dia, kok OR generation booster lu berapa? Ada chatnya, nanti ya gue bisa screenshotin kalau lo orang mau. Nah, lumayan lah Son, dapat mobil. Mobil apa Son? Mobil apa kok gituin kan? Mobil mewah. Mewah apa kok? Alphard Son. Jadi bisnis ini sangat gede lah teman-teman. Anda harus belajar hitung-hitungannya. Mungkin jawaban Bro Abdi hari ini gue nggak begitu gue jelasin ya. Nah, bagaimana Adi Chandra tanyaan bagaimana approaching buat yang nasabah pernah kecewa sama kita dan kita sempat meninggalkan bisnis asuransi dan sekarang kita mau coba prospek dia lagi. Teman-teman ada satu tips teman. Perlakukan diri kita dengan calon nasabah seperti apa yang ingin kita perlakukan. Apakah Anda sebagai nasabah ingin ketemu nasabah? Apakah seperti nasabah? Apakah Anda ingin diperlakukan seperti apa? Contoh. Kalau Anda sebagai nasabah, Anda perlu ketemu agen yang pintar atau enggak? Anda perlu cari ketemu agen yang fokus atau enggak? Yang part-time atau full-time? Yang berprestasi atau tidak? Perlakukan diri kita sebagai nasabah. Ketika Anda perlakukan diri kita sebagai nasabah, Anda ingin mendapatkan agen seperti apa? Jadilah agen seperti itu, teman-teman. Teman-teman, kenapa kalau nasabah yang kecewa? Karena dulu kita sempat jadi agen. Kita tinggalin dia, sekarang kita mau prospek dia lagi. Menurut gue memang akan ada satu bekas luka yang sangat sulit dihilangkan. Orang tersebut kalau pendekatan selama Anda keluar dari asuransi yang dulu, ini mungkin Andi Chandra mungkin ada seorang agen dulu ya, gue nggak tahu grup siapa ini ya. Nah mungkin dulu dia seorang agen, datang lagi, lo prospek dia lagi. Mungkin itu perlu waktu. Tapi berjalan waktu kalau misalnya Anda hubungan baik, dan dia lihat ada lebih serius dibanding dulu, dia pasti akan beli lagi. Ya, mudah-mudahan jawaban ada cuma hanya satu, kasih pembuktian bahwa Anda serius di bisnis ini. Thank you ya bro. Nah Jul, silakan Jul. Oke, biasa kan kalau step untuk approaching itu kan adalah kita ketemu, kita ngobrol, kita bikin ilustrasi, kita kirimin ke dia, ya kan. Setelah itu kan kita baru masuk ke tahap follow up. Nah, follow up kan kita beberapa metode, salah satunya adalah contohnya yang tadi lu udah jelasin. Nah, ketika kita follow up kan jawaban-jawaban yang biasa paling sering nasabah kasih pertama kali adalah, aduh sorry belum dibaca. Nah, ketika dia kasih jawaban ini, artinya kan kita akan kasih dia kesempatan lagi untuk ngebaca, bener nggak? Ya kan, kita akan kasih dia kesempatan ngebaca lagi, mungkin kita akan nge-follow up lagi mungkin 3 hari atau 4 hari kemudian. Ya. Nah, kalau nanti dia masih ngomong juga waktu kita follow up lagi yang kedua kalinya, dia masih ngomong, aduh sorry belum saya baca lagi. Nah itu gimana ya? Apakah kita langsung breakdownin, kita WA ulang, kita breakdownin biar dia nggak usah baca ilustrasinya, kita langsung bikin aja pakai kata-kata, kita kirimin ke dia, atau gimana gitu kalau dia tetap alasannya belum dibaca? Satu. Yang kedua, kadang-kadang juga ada nasabah yang, contoh kemarin saya ada approach satu orang, saya kenal cukup baik, dia udah umur 55 tahun dan bahkan asuransi kesehatan pun juga nggak punya. Saya pikir, wah ini bisa masuk nih, saya bilang gitu. Akhirnya, saya ajak ketemu, kita ngafe, ngobrol, segala macem, saya coba jelasin, terus dia nggak ada respon, diam aja, terus saya kirimin ilustrasi, terus saya juga jelasin juga di WA, secara rangkumannya, jadi maksudnya dia nggak usah perlu buka PDF segala macem. Akhirnya, Pak, boleh dibaca-baca dulu ya, Pak, saya bilang gitu. Terus 4 hari kemudian saya follow up lagi, dan dia cuma jawab singkat, belum tertarik, Jul. Dan saya tanya, Pak, kalau boleh tahu belum tertariknya kenapa? Nggak apa-apa, belum tertarik aja. Nah, itu gimana? Itu yang kedua, itu aja sih yang mau saya tanyain. Gini, yang nomor 2 gue jawab, karena gue juga lupa pertanyaan nomor 1 nanti apa. Gue jawab nomor 2 dulu ya, sambil gue ingat nomor 1. Jadi ketika orang dibilang belum tertarik, ada beberapa hal memang kenapa dia belum tertarik. Satu, mungkin dengan pendekatan kita penjelasannya salah. Mungkin orang tersebut sangat kaya raya, sehingga dia nggak butuh namanya asuransi kesehatan. Enggak sih. Kalau dia nggak butuh, kalau dia nggak sebegitu kaya, ya mungkin pertama kali apakah lu udah menjelaskan SIP dari awal? Apakah asuransi kesehatan adalah kekhawatiran dia?
eh ini orang sebenarnya cuma ada ikut asuransi, dia bilang itu asuransi pendidikan, itu aja. Jadi SIP segala macam udah dijelasin, tapi tetap aja ngomongnya belum tertarik. Ya mungkin, lu tanya Pak, boleh tanya. Kalau lu mungkin harus ketemu dia ngobrol lagi. Pak, oke lah Bapak kalau nggak tertarik, boleh nggak Pak saya ketemu lagi ngobrol-ngobrol yang lain. Ketika waktu udah ngobrol, lu boleh tanya, Pak boleh tahu nggak sih Pak, kenapa lu nggak tertarik sih? Biar gue belajar. Ada juga orang yang tengah tertarik. Karena kita nggak bisa jadi dukun terhadap dia dong. Mendingan kita tanya dia. Berharap dia akan jelasin. Nggak tertarik Jul. Nggak tertarik gitu aja. Pak, mungkin kalau orang nggak tertarik, Pak, mungkin ada beberapa alasan. Pertama kali boleh, Pak, saya kasih ilustrasi begini. Ketika misalnya waktu kita ada usia muda, Pak, 25 tahun misalnya, Pak. Bapak misalnya mau dijodohkan dengan seseorang. Bapak dikasih tahu nama mau ada satu wanita namanya Sari. Mau nggak, Pak, Bapak hanya menikah dengan hanya kenal nama doang Sari? Kalau Bapak bilang iya, mungkin kalau dia cakep, Bapak juga hoki dapat. Tapi kalau bilang jelek, Bapak juga beruntung. Tapi dengan hanya mengenal nama, Bapak tidak bisa memberikan satu keputusan yang baik, Pak. Bapak harus pelajarin. Bapak harus ketemu, Bapak harus mengenali, baru akhirnya memutuskan Sari adalah pendamping hidup saya. Pak, begitu pula dengan asuransi, Pak. Mungkin, Pak, Bapak tidak tertarik karena Bapak belum mengerti cara kerja insurance. Boleh nggak, Pak? Saya jelasin asuransi dengan cara yang lebih, cara perspektif yang berbeda, Pak. Karena kalau misalnya orang bilang nggak tertarik ya gue sudah sering ketemu lah, nggak tertarik Son, udah nggak tertarik aja. Nah, mungkin ya, biasanya ya lu coba lagi lah tes approaching aja. Kalau tadi gue belajar ketemu dengan Andi Santoso kan, yang jual PCB hampir 6,5 miliar, dia bilang, so nggak mungkin lah orang kaya itu sebenarnya nggak tertarik insurance. Dulu waktu gue datang ke rumah temen-temennya dia, gue bilang, udahlah bro, lu taruh 300 juta setahun. Dapat pelindungan PCB, dapat 1 miliar. Rugi lu di mana? Lu tinggal hanya taruh uang doang kok. Uang lu juga nganggur banyak. Uang kecil jadi uang besar. Nanti ya. Jadi sebenarnya tahu nggak? Mungkin. Coba lu deketin terus aja. Karena orang bisa berubah karena pendekatan kita. Oke. Ya sama itu juga gue mau nanya tuh. Kalau misalnya yang tadi lu bilang kita nge-follow up orang, terus misalnya kita bilang soalnya gini, Bu, saya ada beban itu kan di mana 3 hari yang lalu itu kebetulan saya di WA oleh istrinya, bla bla bla, kita ceritain tadi. Nah itu ada cara lain nggak? Soalnya kayaknya kalau paket kita itu agak kepanjangan kok. Dan apa? Kayaknya tadi nasabahnya ngomong, lu kok kebetulan banget. Iya karena kebetulan. Ya bilang lu jangan ngomong 3 hari lalu, bisa 3 minggu lalu atau 5 hari lalu. Lu bikinlah cerita, situasi adalah bos. Tapi konsep ceritanya adalah bagaimana kita memastikan bahwa orang setelah menerima proposal itu, dia harus memberikan jawaban. Gue lebih suka ditolak dibanding digantung. Kalau gue lebih suka ditolak daripada digantung. Nanti ya dulu dibaca. Gue sampai pernah ngomong nasabah, Bapak mau baca berapa lama? 3 hari nggak apa-apa, saya kasih waktu Bapak 3 hari. 3 hari lagi saya akan datang, saya akan tanya Bapak lagi ya Pak. Iya, oke. Karena dia minta baca, Bapak perlu berapa hari untuk bacanya? 3 hari nggak apa-apa Pak, saya datang 3 hari lagi. Saya akan tanyakan 3 hari lagi ya Pak. Karena gini Pak, saya tidak mau ada beban dalam hidup saya Pak. Karena saya pernah ada kejadian seperti ini. Hal-hal kejadian tersebut harus kita ceritakan. Karena memang masa tunggu itu berbahaya. Masa aktif, masa tunggu itu berbahaya. Beda 1 hari pun bisa beda cerita, tau nggak? Apalagi cancer. Ini Henry Tanujaya nggak ada aja. Tadi Henry Tanujaya ada satu cerita luar biasa bagus. Nasabah baru buka 10 Juli, tiba-tiba 2 hari lalu dia bilang tiba-tiba ada benjolan di payudara. Si agent tersebut kan ketakutan, telepon gue, Son bagaimana Son ini Son? Gue takut lu Son. Bener-bener Son, ini baru masuk udah pada benjolan. Nah itulah masa tunggu. Nah kalau gue sampai ngomong gini, bro lu kenapa nggak nawarin dia di Januari? Lu kan jadi agent dari Januari. Salah tetap salahnya lu. Lu kenapa lu menunda menceritakan manfaat asuransi? Semakin cepat lu ceritakan, semakin lu bisa melindungi. Teman-teman percayalah sama gua. Lebih baik Anda mendapatkan jawaban langsung straight dibanding digantung. Dan gua selalu akan ngomong, Pak, Bapak mau atau nggak mau, Bapak kasih jawaban. Bapak nggak mau pun nggak apa-apa bagi saya. Tapi setidak-tidaknya, Pak, saya tenang dalam hidup saya. Karena saya tidak memikirkan lagi, Pak. Karena Bapak sudah bilang nggak mau. Tapi kalau Bapak bilang nanti dulu, pikirkan dulu.
menurut saya itu jawaban ragu-ragu, Pak. Agak sangat berbahaya, Pak. Karena kita namanya asuransi ada masa tunggu 3 bulan. Untuk penyakit kritis cancer, rumah sakit. Masa tunggu untuk penyakit 18, selain itu adalah setahun. Jika kalau kita baca 10 hari, Pak, itu akan berbeda cerita, Pak. Ketika terkena, misalnya 1 tahun kurang 12 hari, kita nggak akan dibayar. So, lebih baik Bapak putuskan segera. Nah, itu jawaban gue kalau orang nunda. Tapi pertanyaan pertama udah kejawab ya, Jul? Yang pertama gue jawab nanya apa tadi ya? Mana gue tahu lu sudah ditanya, lu lupa. Aduh, apa ya tadi yang pertama ya? Harusnya sudah kejawab lu ya. Enggak. Ya. Itu gue nanya yang 3 tadi. Udah, nanti lu pikir dulu. Kalau udah ada pertanyaan, nanti lu ingetin lagi. Ada pertanyaan. Tadi gue nanya yang pertama apa ya? Ya, nggak tahu, Jul. Nah, itu sengaja triknya gue juga agar gue nggak ngejawab, Jul. Ada pertanyaan teman-teman yang lain? Oh iya, ada Ellen, ada Koebo. Kenapa Edo ya? Edo ya? Iya, iya. Oke, Edo kenapa Edo? Ini saya ada prospek, dia bilang katanya, kok gue lagi nabung nih buat rumah. Gitu kan, katanya, gue nggak punya duit, gue cuma punya BPJS. Dia udah jujur nih ngomong BPJS. Nah, tuh kan sampai kayaknya susah buat di-reach lagi. Yang pertama sih. Itulah, itu dulu lah. Gue jawab dulu ya, langsung nih. SIP, lu pertama kali lu jelasan, lu harus ngomong dengan detail SIP itu seperti apa. Ketika dia beli rumah, itu adalah investasi. Kalau dia bilang, gue nggak punya uang lagi, lu tinggal hanya ngomong, bro, kalau misalnya karyawan, misalnya dia karyawan, lu bilang, bro, kalau misalnya dipotong gaji 15%, lu masih bisa bayar cicilan nggak? No money. Tadi lu perhatikan, gue ada ngomongan no money. No money itu pun, ya, 10-15%. Gue akan ada no money. Mana tadi no money? No money. Ini. Nah, jawab seperti ini aja. So, tanya dulu, bro, kalau misalnya kantor lu suruh potong gaji 15%, lu masih bisa bayar cicilan atau enggak? Kalau dia bilang bisa, berarti bro, lu bisa beli asuransi. Kalau dia bilang nggak bisa bayar cicilan, berarti ada yang salah dengan pengaturan keuangan lu. Mungkin lu konsumtif. Mungkin lu belanja lebih banyak. Mungkin lu boros. Kalau dia bilang nggak ada, Son, gue nggak boros, Son. Edo, gue nggak boros. Ya udah lu jadi agen aja. Lu cari uang. Ya, ini contoh, coba kasih ilustrasi potong gaji. Bahkan kalau pengusaha tuh paling enak lah. Pengusaha tuh paling enak kalau dia bilang nggak punya duit. Itu nggak mungkin kalau pengusaha. Nggak, dia pekerja sih, karyawan. Nah, kalau karyawan tinggal potong gaji. Coba aja tes. Ada yang bocor, ada yang bocor. Satu lagi. Ya, silakan. Satu lagi sih ini. Jadi dia belum merit. Dia belum merit, terus yang main saham itu. Dia bilang katanya, aku lagi ini dulu, lagi fokus di saham dulu. Seru tau dong main saham, gitu-gitu lah intinya. Ya beda lah. Dia belum nanti tunggu merit, intinya gitu dia bilang. Ya, lu kalau anak muda, lu pakai begini aja udah. Sandwich generasi. Lu belum bisa nyenangin orang tua, janganlah nyusahin orang tua. Emang sakit bisa milih-milih. Orang tua saja yang sakit, orang muda nggak bisa sakit. Lu nggak perlu sakit, lu cuma hanya perlu apes untuk keluarin uang. Kecelakaan. Bro, ketika lu tidak punya asuransi, saham lu pun akan hilang 100%. Pakailah bahasa mereka. Gue punya nasabah banyak banget di orang saham. Banyak banget. Jadi kalau ketemu orang saham, karena dia tahu gue main saham, ya mereka nggak bisa ngeles. Gue bilang lu main saham, lu cut loss saya anggap lu beli polis, selesai. Harus pede. Lu harus pede bagaimana cara ngomongnya bagi orang anak muda. Bro, sebelum kita bisa nyenengin orang tua, lu jangan nyusahin orang tua. Menurut lu kita sama-sama ke rumah sakit. Apakah orang-orang yang masuk rumah sakit adalah orang usia tertentu, usia tua saja, usia 45 tahun ke atas baru boleh masuk rumah sakit? Kalau dia bilang enggak, berarti bro, kita siapapun bisa kena. Jadi anak muda, janganlah nyusahin orang tua kita. Kita harus bisa membayarkan diri kita sendiri. Nah, ada pertanyaan lagi teman-teman, udah hampir jam 9. Oke, thank you dok. Ada pertanyaan teman-teman, ini direkam, Dr. Budi ini direkam, nanti bisa di-share. Gue hari ini sengaja, kenapa gue bikin seperti ini, tujuannya adalah agar ya pasti membantu leader sih. Leaders akan banyak
Materi tadi share di channel, bro. Yo, Bro. Nah, ada pertanyaan teman-teman? Kalau tidak ada pertanyaan, yakin tidak ada pertanyaan? Harusnya sih sudah cukup jelas karena ya siapa? Ada yang buka? Nggak ada ya. Teman-teman, yakin ya tidak ada mau pertanyaan? Leaders nggak ada mau pertanyaan? Ada Mas Sani loh. Mas Sani nggak mau nanya, Daniel? Mana sih Mas Enggak, Sani? nanti mau tanya Acong aja deh. Acong ya. Belum ada pertanyaan sih, Son. Maksudnya, ya rata-rata emang gitu-gitu juga sih pertanyaannya sih. Yes. Yang seni prospek, lo orang akan mengetahui pertanyaannya begitu-gitu doang. Makanya kenapa gue begitu suka di asuransi. Nggak capek gue ngapalinnya. Itu tuh doang kok. Tugas seorang agen asuransi hanya menghafal. Pertanyaan ini, jawaban ini. Pertanyaan ini, jawaban ini. Pertanyaan ini, jawaban ini. Dan semua pertanyaannya begitu-gitu doang kok. Kalau nggak ada pertanyaan, level up hari ini pas jam 9 kita akhiri, teman-teman. Semoga rekaman hari ini ya akan membantu kalian untuk ngejawab nasabah punya keberatan. Ya, nanti hari Jumat kita akan ketemu lagi. Mudah-mudahan Thank you, Son. Thank you banget.